Ardi, Bang Adi Saputra mau menggantikan Bang Daniel. Silakan Bang Adi. Yesus only. Tritum istirahat dulu, Daniel. Ya. Silakan Bang Adi Saputra. Siap Bang, oke, lanjut aja. Ya, Tritum istirahat dulu ya. Silakan Bang Adi Saputra. Panggil Tritung Daniel, nama saya Daniel, yang keluar dari Gua Singa. Ya, sudah. Ada Tritunggal kan? Ya, sudah. Bukan Tritunggal, aduh. Bang Adi Saputra, dibuka mute-nya. Bang Adi. Bang Adi Saputra. Bang Adi. Bang Adi. Aduh, macet Bang Adi. Saya turunkan ya Bang Adi ya. Saya ganti dengan Kristen yang lain ya. I'm done, selamat. Waduh, kok bilang naikkan aku? Waduh. Halo Bang, aku turun ya semuanya ya. Terima kasih sudah narasi Bang Juma sudah panjang-panjang dan kami udah menjawab sedikit-sedikit, nggak usah banyak-banyak. Soalnya besok aku kerja di kantor soalnya. Iya, Saudara Daniel, saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Gak apa-apa Bang, santai aja Bang. Saya dimaafkan gak? Yo, saya 100% sama maafkan itu semua. Oke, baik, terima kasih. Saya juga Bang, memaafkan santai aja, kalau saya santai orang yang. Iya, bagus. Renungkan semua apa yang saya ucapkan, saya juga minta maaf. Saya pun memaafkan Anda, gitu ya. Berarti baik banget Bang Juma juga ya. Oh my God. Ya oke lah ya, siap ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Oke, saudara. Oke sih. Ya, silakan teman-teman Kristen yang lain yang ingin berdiskusi, silakan minta permintaan di multi. Yang Islam ditahan dulu ya, jangan minta. Kenapa yang dibawa pada ngakak? Kenapa? Saya naikkan Awi dulu ya. Awi, Abang Awi, selamat malam. Awi, selamat malam Awi. Awi, selamat malam. Teman-teman di YouTube, terima kasih ya udah mendukung meski jaringan tak bagus. Malam ini jaringan tak bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semoga sehat selalu. Bang Yoma sehat, semuanya sehat. Bang Indra semuanya Pak Desugi. Ya, sesmun aja. Ya. Kami lagi di markas ini bertiga nih. Sekarang kita bilang. Ya, dari Taras, selamat malam dari Taras. Di Taras, nih. Saya bilaga. Waduh, agamanya apa? Waduh, apa ini Bang Andi bahasanya? Bahasanya nih Urdu.
Jangan lupa teman-teman ya, dipersiapkan nanti tanggal 13 September mendatang. Milad api yang kedua diundang kepada seluruh antum-antum semua. Kau datang tanggal 13 September 2025 milad api yang kedua. Gitu ya, teman-teman, jangan sampai lupa. Oh, tapi berisik kah? Krishna, selamat malam Krishna. Krishna, selamat malam Krishna. Krishna. Selamat malam. Krishna Yesua. Krishna Yesua, selamat malam. Oh, saya turunkan. Berisik. Kita naik. Jadi milad api yang kedua ya teman-temannya September mendatang tanggal 13. Jangan lupa bawa sanak saudara. Berbagai macam kegiatan, tentu ada kajian, saling kenal satu sama lain, suah darat lah. Karena selama ini hanya ya Allah. Apa ini? Ya, saya sapa Theo. Selamat malam Theo. Assalamualaikum Bang Zuma. Theo, selamat malam. Sebentar dulu Bang. Theo, selamat malam. Waalaikumsalam. Theo, selamat malam Theo. Theo. Gak jawab, saya turunin ya. Minta naik ya. Silakan, ada yang mau disampaikan Bang Rian sebelum saya turunkan untuk sholat teman-teman Kristen. Oke bang, teruskan turunin aja bang, turunin aja. Sorry. Arya, selamat malam Arya. Arya, selamat malam Arya. Teman-teman moderator yang ada di bawah, Bang Zokar, dibantu untuk menghapus yang naik ini. Casanova, selamat malam. Casanova, selamat malam. Kok jadi berhala semua ya? Ya, Pablo, selamat malam Pablo. Pablo, agamanya apa? Pablo. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Agamanya apa Bang? Nah itu aja, yang penting udah dengar suara Bang Zuma. Ya, kekecilan. Saya turun ya. Ya, salam kenal Bang, sehat selalu. Makasih ya Bang. Pablo, namanya Pablo, kirain Kristen.
Jaringanku belum stabil ya. Iya, kadang suara Gurunda hilang-hilang. Iya. Ini tolong yang Islam, teman-teman yang Islam. Saya tahu Islam, tolong di ini ya, dibatalkan. Hmm. Ya, Saudara King, selamat malam. Saudara King, selamat malam, menjelang pagi, menjelang dini hari. Ya, ya, agamanya apa, Bang? Ah, Halo bro. ya, ada apa lagi, Bang Edi Saputra? Bukan, nggak ada, kepetal sampean, nggak diturunkan, Ada di situ tadi tertulis kok. nggak ada. Ya udah, jadi gini lah bro. Boleh nggak Adi Saputra bertanya satu aja kepada Islam? Gurunda, monitor Gurunda. Satu. Dua. Boleh. Oke. Menurut pemahaman Anda, bahwasanya Islam itu akal dan logika untuk memahami agama Islam, benar nggak? Tanya apa Halo. dia? Enggak. Kalau Islam ini kan menggunakan akal dan logika supaya memahami literasi dan ataupun memahami apa yang tertulis dalam Al-Quran Karim ataupun hadis, benar tidak? Ya, pasti. Pasti ya. Jadi tunggu ya, bentar ya. Mm-mm. Beda dengan Kristen, memang akal mati diperintahkan dalam kitab kalian itu. Jadi jika emang Islam itu menggunakan akal logika untuk memahami tentang literatur hadis ataupun Quran, coba menurut akal dan logika Islam, masuk akal dan logika tidak Allah dan para malaikatnya ini memintakan ampun? Apa itu yang kamu bawa? Al-Quran surah apa? Ini bukan Al-Quran, Apa ini itu? hadis. Hadis apa? Hadis Ibnu Majah nomor 987. Abdul Majah? Ibnu Majah, bukan Abdul, aduh. Jangan gitu. Oh, kirain Gajah Mada. Iya, aku pun tadi hampir terpleset bilangnya. Mm-mm. Ibnu Majah berapa? 987. Saya nggak hafal hadis soalnya. Kemarin Kang Dito membahas, saya pernah membahas sama Kang Dito, tapi Kang Dito nggak bisa menjawabnya, ini masuk akal dan logika tidak ajaran kamu seperti ini, Allah dan para malaikat memintakan ampun. Tapi Kang Dito nggak bisa jawab. Tapi dia menggunakan narasi-narasi yang lain-lain, adalah mustasabiat atau segala macam. Jadi kalau saya menemukan dari penjelasan-penjelasan itu adalah takwil-takwil yang tertuju kepada para ulama. Jadi jika emang itu adalah tertuju kepada ulama, artinya seluruh umat Islam ini kan mempelajari atau mengimani agamanya itu dari para ulama. Yang kutanya, dalam hadis Ibnu Majah, masuk akal dan logika tidak bahwasanya Allah dan para malaikatnya yang memintakan ampun? Ini kedudukan hadisnya apa dulu? Itu sahih. Di mana Anda bisa mengatakan ini hadis sahih?
Anda boleh cek sendiri. Iya, di Karena mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Nda Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya deh. Ini serangan dari terjemahan, serangan dari terjemahan dan kesalahan penerjemah. Jadinya begini, Afwan, sedikit motong Guru Nda ya. Iya. Itu saya sedikit luruskan dulu karena saya juga pernah mendengar dan saya cross check hadisnya. Itu hadis yang berkaitan dengan fadilah berjamaah yang berada di shaf pertama atau barisan pertama. Itu kelebihannya. Sehingga di situ dikatakan dalam hadis tersebut, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Oh. Nah, itu yusholluna ala sofil ula. Itu hadis, redaksi hadisnya. Sesungguhnya ini fadilah keutamaan Salat ketika berjamaah. sholat berjamaah dan berada di shaf yang pertama. Yang berada di shaf pertama mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Itu jadi gini, itu Bang fadilah Ali. sholat berjamaah. Nah, Bang Ali, kata yusholluna dalam terjemahan disebut berdoa. itu maksudnya Guru Nda. Hadisnya sahih, hadisnya benar tentang fadilah sholat berjamaah. Tapi Jadi, kalau terjemahannya masalah keru. Gini ya, gini Bang Ali. Terjemahannya yang Terjemahannya. keru kepalanya. Oh. Bang Ali, Iya. bentar. Boleh bentar Bang Ali? Makanya saya Masalah kaget stop. kok bisa. Bentar ya boleh. Masalah staf pertama itu ada sebenarnya dalam hadis satu lagi, tapi saya agak lupa sebenarnya. Ada satu lagi. Kalau masalah pembahasan Nah itu hadisnya itu. bukan. Itu di barisan utama bahasa Arabnya ala sofil ula. Sof itu barisan, Bang. Gimana sih? Bukan, itu masalah sop atau staf pertama itu kan aku tahu kalau saya membaca dari para ulama-ulama Anda ini kan membahas tentang bahwasanya itu kan yang dibahas dari staf pertama itu adalah udah dijawab. Kamu udah bertanya, udah dijawab. santai lah Hendy Selebes. Kau diajak hatuha nggak beraninya banyak omong kau. Enggak, masalahnya kau modal terjemahan, kawan. Kalau emang masalah terjemahan kan gini. Masalah terjemahan, jika terjemahan itu salah, ya Anda kan boleh koreksi. Ya, Anda tidak menunjukkan original teks, kayak mana mau dikoreksi terjemahan. Originalnya teksnya Nah, itu ini Anda boleh buka dalam Dan- hadis Ibnu Majah nomor 987. dan Jangan sekarang kan 986. sudah dijawab itu tadi. Kalau Apa masalah lagi? yang dikatakan alif, dikatakan alif itu ada hadis yang berbeda lagi. Karena kalau dalam penjelasan ulama, ini kan saya kan bukannya mau menciptakan. So hebat, kau ke neraka aja. Kau makan tai sana di neraka. Gak Jadi dong. gimana penjelasannya? Ya kan udah dijelasin barusan. Yang dijelasi si alif itu ada sama saya tentang. Ya staf sekarang mana pertama coba itu. original teksnya, coba. Kau tunjukkan original teksnya ini biar saya baca. Ya Coba. udah, buka aja coba Bang Bu. Ya, oten dipercaya. Hei, mayat aja kau jadikan Tuhan. Apalagi yang kayak gini-gini. Kalau Mayat emang- nih, mayat keluar dari kuburan aja. Kalian pretelin, kalian jadikan Tuhan dan kalian pakai jual ke manusia yang lain. Apalagi tulisan-tulisan kayak begini. Kalau emang tulisannya salah ya udah koreksi. Ya mana coba original teksnya mana? Ya udah ada di situ, kamu buka aja. Di situ aja. Nenekmu kiper. Anda berani Kau atau mau- tidak? mau muntah saya kalau Kristen bahasa hadis, mau muntah. Enggak, Anda berani atau tidak bacanya? Mau Kalau emang- kau yang membawa data lu. Ya, Kau yang Tuhan, membawa ampun. data. Kau yang membawa data bukan. Ya, apa? Bukan masalah saya enggak, saya kan bawa data. dengar. Orang Islam itu kalau mengkaji Islam pakai original teks, bukan terjemahan. Benar, Eh, benar. Itu- Mana original itu teksnya mana? Mana pernyataan Anda coba kan benar. coba kamu Ya Tuhan, tunjukkan ampuni original teksnya. kamu ini. Ya udah kau ke neraka aja. Kau ke neraka sana. Kenapa Colok gitu? pantat Takut pendeta. dia jawabnya. Takut sama pemakan babi nenek kiper. Orang Kristen bahasa hadis nyambung nggak tuh? Bahas terjemahan hadis Guru Nda. Memang Itu ya. bongor memang manusia planet. Kalau begitu Guru Nda Afwan ya, memang kita akui yang namanya aplikasi, yang namanya terjemahan itu memang terjadi, sering ada kekeliruan. Itu wajar, produk manusia. Tapi kembali kepada redaksi original.
ketika memang benar-benar niatnya mau mengkoreksi. Kan gitu. Nah, itu bisa jadi sebuah terjemahan di mana yang otomatis terjadi. Saya juga baca ada redaksi hadisnya benar. Begitu dibaca terjemahannya kok kaget. Kenapa dikatakan Allah berdoa? Oh, ternyata kalau kita lihat redaksinya itu tentang sholat berjamaah. Di mana fadilah sholat berjamaah ketika berada di barisan yang pertama. Pisofil ula yang berada di barisan yang pertama gitu. Allah memuji Makanya saudara mereka. Iya. Allah Itu dan fadilahnya. Memang longer penyembah manusia ini, penyembah makhluk kuburan ini memang aneh. Dek, nanti coba kirimkan saya original teksnya boleh? Boleh Gunda, bentar. Aku buka sama jaringanku lagi nggak bagus, jadi Iya. aku nggak bisa sambil buka ini. Ini putus-putus kan ya? Nih, nggak mau nongol dia, tapi aku ingat redaksi hadis itu. Ini susah kali. Nggak nongol-nongol. Ini kalau di sini ada terjemahannya ada, tapi kita lihat redaksinya dan bagaimana ketika kita memahami sholawat gitu loh. Tadi kan di dalam hadis Ibnu Majah ya ini nih. Oh ini. Nah ini nggak mau keluar dia redaksi hadisnya. Afwan. Sebenarnya ada, sekaligus juga kita informasikan kepada ikhwan fillah semua. Mungkin ini juga pernah saya sampaikan. Aduh sayang sekali ya jaringannya nggak bisa nampilkan. Ada lagi kesalahan dalam penerjemahan. Itu di salah satu aplikasi Al-Quran. Namanya Quran Tafsir by Word. Dia sebenarnya basicnya itu bahasa Inggris, bukan di Indonesia. Nanti itu jadi bahan serangan juga. Mereka menyerang dari versi terjemahan. Coba semoga ini saya izin tutup kamera dulu. Saya siapkan kalau bisa dibuka. Ini sekaligus juga ya sambil nunggu. Itu nanti mereka nyerang di situ. Nyerang di situ. Jadi sekaligus saya informasikan juga kepada ikhwan fillah semua di sini ya, bahwa mereka akan menyerang di sini. Kita akan melihat kesalahan mereka karena mereka memang modalnya terjemahan. Jadi akhirnya apa? Ya mereka tersesat, ingin menyesatkan umat Islam. Ceritanya begitu. Itu di surah 33 ya. Sebentar. Atau sambil kita nunggu naik juga ya. Ini sekaligus juga informasi untuk kita semua. Dan sering dijadikan bahan serangan. Bahan serangan oleh Oten. Jadi kita semua sudah menangkap informasinya. Memang sayang sekali jaringan lagi nggak bagus. Oke, nah ini afwan ya, ini kalau ini bisa dibuka. Ini salah satu lagi. Mohon kita juga hati-hati ikhwan fillah. Nanti juga jangan langsung kita juga menyimpulkan. Makanya kita itulah kenapa fungsinya mengkoreksi atau cross check lebih jauh, terutama ke dalam kata original. Surah Al-Ahzab ayat 50. Ini aplikasinya ada dan banyak dipakai juga oleh umat Islam. Nah, di sini dalam terjemahan by word-nya, perkataannya di sini kan tentang bahwa dihalalkan menikahi. Ya, dihalalkan menikahi pasanganmu dan seterusnya. Di sini ada kesalahan yang sangat fatal. Nah, wabanati, dan dihalalkan juga menikahi wabanati, tapi Oten nyerangnya dari terjemah. Dan boleh menikahi anak-anak perempuanmu. Naudzubillah, ini salah ini. Karena di sini ada kata domir ka. Mestinya kalau terjemahan ini benar misal, maka redaksinya harus menggunakan kata wabanatika dan anak-anak perempuanmu. Nah ini salah. Ini by word-nya ya. Ini dari bahasa Inggris. Tapi ini banyak dipakai di Indonesia. Nah, di sini maksudnya wabanati, ini kalimah idofah ya. Wabanati amika, maksudnya dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Ini juga salah, ini menggunakan kata perempuan. Alias anak dari paman. Boleh menikahi anak dari paman kita yang laki-laki. Maksudnya anak paman kita, boleh menikahi anak paman kita gitu. Tapi di sini kesalahannya dalam terjemahan by word berkata, ini Oten nyerang kata, kok di Islam boleh menikahi anak sendiri? Karena di sini dikatakan dan anak-anak perempuanmu. Nah ini bahaya ikhwan fillah, ini salah. Ini memang
versi bahasa Inggris tapi ada versi bahasa Indonesianya, dan Oten nyerang di sini. Begitu juga tadi yang hadis tadi ya, yang di dalam Ibnu Majah berapa tadi tuh 89. Nah, ini aplikasi Al-Qur'annya. Saya yakin teman-teman akan familiar juga melihatnya. Nah, ini aplikasi Al-Qur'annya di sini. Aduh. Itulah kenapa kita harus jeli. Nih. Al-Qur'an nih. Nanti ada Al-Qur'an perkata atau by word dalam bahasa Inggris. Jadi Pila di situ, Oten nanti suka nyerang di situ kepada kita. Yang kita takutkan adalah ketika saudara kita tidak bisa menjawab ketika berdiskusi. Surah Al-Ahzab ayat 50, di dalam aplikasi Al-Qur'an ini terjadi kesalahan. Terjemahannya bukan Al-Qur'annya ya, tapi terjemah itu pun terjemah perkatanya. Oke. Ini yang hadis tadi nggak mau tampil-tampil. Afwan. Ya, kembali silakan, Bunda. Ini informasi untuk kita semua. Iya, Masya Allah. Jadi itulah kesimpulan saya, jangan mau dimainin sama Oten penyembah makhluk kuburan ini. Bawa hadis lah segala macam, mending langsung turunkan aja. Kalau mereka mau bahas hadis, tidak usah dilayani. Langsung aja lemparkan ke neraka. Nggak perlu diladen. Karena hadis itu kan harus merujuk kepada beberapa disiplin ilmu. Tidak hanya modal terjemah, habis itu dia bawa, dia mana sesuka hatinya, seenak perutnya. Nggak usah, nggak perlu. Kalau dia bahas hadis langsung dipijak aja lehernya langsung. Kalau perlu masukkan tenggorokannya bara api. Kalau dia bahas Bible, baru, loh kok bisa kayak gitu? Ya karena kapasitasnya belum lulus di situ. Ngapain kita ladenin dia bahas ilmu Islam? Sementara kaidah-kaidah dalam Islam, kalau terjemahan maka butuh guru pembimbing untuk menjelaskan kaitan terjemahan tersebut dengan cakupan makna dari hadits, belum asbabul wurud, belum hubungannya dengan ayat suci Al-Quran, belum yang lain. Sedangkan dia datang dengan modal muka meong, mau membahas hadis dengan makna terjemahan yang menurut otaknya sendiri. Habis itu kalau kita jelaskan, akan tetap ngeyel sengeyel-ngeyelnya, seperti ngeyelnya dia melihat manusia dikatakan itu adalah Tuhan. Dia lihat sapi, tapi dia ngeyel mengatakan itu adalah kucing. Bagaimana bisa mau diwaraskan orang kayak gitu? Jadi sekali lagi, kalau ada Oten di sini yang tujuannya mau menghujat bawa hadis, langsung dipijak, kasih bara api mulutnya, masukkan asbak rokok besar ke mulutnya, sumpel mulutnya dengan tai sapi. Kecuali statusnya betul-betul mau belajar. Kalau yang mau belajar, dia bawa dalil original teks, habis itu dia tampakkan terjemahannya. Habis itu pasti kemudian dia bertanya dan dia mendengarkan. Tapi kalau sudah ngeyelnya minta ampun bahas hadis, langsung aja dipijak, lemparkan teh sapi di mulutnya. Bible aja mereka nggak lulus. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu. Ditanya, siapa yang harus diwaspadai? Nabi Muhammad. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Utusan atau Tuhan? Tuhan. Tuhan itu berapa menurut Yesus? Sati. Apa itu sati? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Sepotong dong, bagi dua. Jadi sulit. Kalau Bible aja mereka tidak bisa paham, apalagi hadits. Gitu, jadi nggak usah. Kalau dia mengatakan takut, biarin. Gak mau dibahas agamanya, biarin. Gak urus. Kalau mau belajar Islam, ke sana ke Edis, jangan di sini. Iya, selamat malam. Ini kenapa saya diundang? Lu yang Mungkin undang, utangnya belum bayar. Anda minta naik.
Saya nggak minta naik, saya diundang. Saya Iya, tapi tippingan Anda itu yang kemudian moderator itu menaikkan Anda kan gitu kan? Apa yang Anda tipping dari tadi? saya typingnya ya kabar berita baik aja, nggak ada menjelekan agama lain. Ya, Apa kabar berita baik baiknya? apa? Berita baiknya apa? Ya, berita baiknya lah, Apa itu kan bahwa Mbak? aku dan Bapak adalah satu gitu. Oh, ya, 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 itu ya, kan ya. kalau dalam agama kita, agama Kristen kan di Indonesia kan Satu banyak apa ini? agama. Maksudnya satu nusa, satu bangsa, atau satu RT? Satu RT bisa, ya. Jadi apa namanya? Jadinya kan kita kan di sini kan banyak agama ya. Nah, agama Kristen itu kan Dari kita barat. diajarkan, ya, untuk apa namanya? Ya memberitakan Injil lah, gitu kan. Injil yang mana yang Yesus perintahkan beritakan? Semua Matius sampai Di dengan mana Yesus? Matius ditulis tahun 60-an. Yesus terangkat ke langit tahun 33. Alah, murid Paulus juga ini. Ya, intinya kami Memang- beriman bahwa Alkitab Mana ada di Kristen iman? Mana ada Ada iman itu Allah. bahasa Al-Quran? Mana ada Allah di Kristen itu ambil dari Islam juga tuh. Iya, saya sih nggak ada ingin debat, nggak ada. Cuman maksudnya Bukan. Tapi kan sa- kalau bukan penyesat itu, Mbak, ketika dia berbicara sesuai dengan kaidah kebenaran, bukan iya, saya kepalsuan. saya bicara juga sesuai dengan data lapangan bahwa dalam Alkitab pun ada kata Nah, Allah. itu sebut ada. Alkitab lagi. Alkitab itu kan nama kitabnya Islam. Kenapa disebut lagi padahal Anda Kristen? Yang namanya Ya, penyesat Alkitab ya itu, dalam bahasa Kristen juga ya Alkitab. kalau Jadi ya, yang kembali namanya lagi. penyesat itu suka nyamar-nyamar. Yang disebut Ya. nyamar itu misalnya nih, Ini misalnya Ya, aku yang saya misalnya bukan TNI menggunakan seragam TNI, bukan dokter menggunakan seragam dokter, itu penipu. Penipu itu sifat iblis. Iya. Kristen menyebut kata Alkitab kan tidak nyambung. Enggak kan kalau apa yang Kristen nyebut kata Alkitab gak Matius kan, nyambung. maksudnya Alkitab itu bahasa Quran, bahasa Arab. Kok Kristen nyebut kitabnya dengan sebutan Arab? Aduh, gimana sih? Nipu aja terus. Dari situ aja udah ketahuan penyesat. Penyesat itu penipu. Alkitab itu kan di Indonesia yang namanya Alkitab. Penyesat itu kerjanya nipu. Sama aja. Enggak ada. Kalian aja nipu menggunakan istilah Alkitab itu untuk nipu lawan. Dari mana Bible itu disebut Alkitab? Inilah kalau penyesat selalu menggunakan kepalsuan. Setan itu selalu berpalsu-palsu dia gitu loh. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri yang berkata gitu dalam Mana Alkitab ada itu. kok. Firman itu adalah Allah, berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya Maria melahirkan Allah gitu. Ada istilahnya penyesat kan ada semua namanya ini. surat asli, ada penafsirnya gitu. Nah, jadi ya kalau surat asli ya tetap Allah sendiri yang berfirman. Kalau di agama kalian kan istilahnya kan Isa itu kan kalimatullah. Ya seperti itulah. Gitu. Ya Allah itu Jadi- maksudnya apa? Allah itu apa? Allah bumbung atau apa? Allah itu apa maksud? Allah apa Allah. menurut Bang Zuma Allah lah. Apa Allah itu apa Allah? Allah apa? Allah yang maksudnya celana dalam perempuan itu Allah namanya. Maksudnya Allah itu apa? Bukan cuman bahasa Arab aja Bang, banyak bahasa Inggris ada, internasional. Ya coba kitab kalian itu apa? Allah itu di situ aslinya apa di kitab kalian? Kenapa larinya ke Allah? Setan itu tahu nggak? Setan itu selalu berpalsu-palsu ria. Setan itu kerjanya menipu dengan kepalsuan. Setan tadi itu bahasa suka Allah. nyamar-nyamar. Ya, Enggak Tuhan, maksudku. yang Yang benar. saya tanya,
Yang saya tanya ini Kristen pakai kata Allah itu dari mana asalnya pakai Allah? Kita kan Bukankah bicara ya di kita kan Alkitab tahu tulis kita setan sesuai. itu suka nyamar-nyamar, itu setan. Yang suka nyamar-nyamar itu setan. Oh, itulah Bang Juma, intinya mas saya nggak ada istilahnya kepengen nanya Al-Quran, nggak ada. Lah Saya juga enggak nggak ada. tidak Kan bisa nanya jadi, Al-Quran, bisa kenapa nanyanya. enggak nanya Al-Quran? Karena sebagian isi Quran istilahnya sudah dipakai di Bible. Ya, kata siapa Bang? Saya tanya Nah, itu Edi, Alkitab. Alkitab itu Saya dari tanya mana? Edi. Kata Alkitab itu dari mana? Katanya apa namanya justru Alkitab itu dari Injil mana? itulah yang banyak diambil. Mana Gitu. buktikan? Buktikan Al-Quran banyak, satu. Bang. Mengambil Buktikan Injil. buktikan satu kata dulu dari Bible di Al-Quran yang diambil itu yang mana? Buktikan. Ada satu aja yang diambil dari Bible. Coba apa? Setan itu suka begitu, fitnah lah, nyamar-nyamar lah, nggak ada malunya. Bang. Apa Misalkan coba? dalam Coba satu dari Bible yang dipakai di Al-Quran itu apa coba? satu dari Apa? Bible yang dipakai di Al-Quran. Ya, kan apa? Ya, Hmm, seperti kan kayak apa? surat Al-Maidah kan 46. Apa itu? Dan kami telah memberikan kepadanya Isa Injil. Injil itu bahasa apa? Ada nggak Injil di dalam bahasa aslinya kitabmu? Ada nggak? Dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Enggak, yang saya tanya dulu. Ada nggak kata Injil di kitabmu yang asli? ada Bang. Nah, coba kau tunjukkan kepada saya. Nah, tunjukkan abang aja yang cari sendirilah. Ya, setan. Setan itu kerjanya gitu, kayak mak lampir kau. Kau nuduh-nuduh Kan tapi cari kau tidak bisa aja. buktikan. Kayak cari Abang kan aja. Kamu cari aja. Itu tipikal setan. Kau menuduh Enggak tidak bisa kau dong. buktikan. Kan Itu namanya istilahnya halu. kan- Kau mengatakan istilahnya bahwa di kan dalam kitabmu nggak ada kata banyak juga. Injil. Mana Ya. ada kata Injil di original teksmu itu nggak ada. Itu pekerjaan setan. Suka mengklaim setan itu Dari kepadaku Al-Quran telah juga diberi bilang kuasa. Asliannya. Baik di langit maupun Bahasa di Yunani bumi. kuno pun bisa ada. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu kan Di istilahnya dalam kalau kitabmu itu nggak ada istilah Injil itu di nggak dunia itu ada. melakukan firman Istilah Allah. Injil itu hanya muncul di Islam di Al-Quran. Kalian mencuri dari Al-Quran kata Enggak dong, Bang. Injil. Istilahnya kan kita itu Kata kan ini. Alkitab Oh, itu kan. nggak ada di dalam Dari- kitab lu. di- Kalian curi dari surat Al-Maidah Al-Quran. Injil yang dimaksud Al-Quran itu kitabnya Al-Quran Nabi tidak Isa, menyangka ajarannya keberadaan Nabi Injil Isa, dalam lakuin bukan Quran ajarannya sebagai Paulus. yang diturunkan oleh Allah sebelum Injil Al-Quran. yang dimaksud Al-Quran itu bukan kitabmu, surat Ya, kabar Bang. dari barat Pokoknya itu. Saya nggak mau debat, intinya mah Iya, saya kalau hanya nggak mau debat minimal mengerjakan kau nggak keselamatan nipu. saja. Kalau kau nggak mau debat minimal kau itu nggak yang nipu. saya katakan itu semua ada. Kalau abang nggak Minimal percaya, kamu nggak kan kata nipu, saya. nipu pak nipu. Abang lihat aja, telusurin sendiri. Nenekmu kiper, kau ke neraka aja sana, neraka sana. Kau isap biji Nah, pilarnya kenapa pendetamu saya sana. kenapa? Udah ada, kau turun, jangan kau di sini Kan biadab. abangnya sendiri Kau nanti ke yang neraka kesana. saja. Abang Kau ke duluan aja. neraka, cipok anus pendetamu sana. Kau jangan di sini. Bahlul, dongok. Dongok kali kau jadi manusia. Inilah kalau manusia-manusia lahir dari sperma babi otaknya nggak ada. Mau betina, mau jantan sama aja semua. Otak cuman separuh. Longor. Ayo David, asyhadu. David silakan, David. Apa? Mana suaramu, David? Halo, 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 Kurang besar. halo, halo. Udah nih, udah gede nih. Ya udah silakan. Kalau Muslim itu seperti apa sih maksudnya?
Soalnya ada yang bilang Islam belum tentu Muslim, katanya. Halo, halo. Ya, Muslim itu pemeluknya, orang yang berserah diri. Islam itu agamanya. Jadi orang yang tunduk patuh terhadap Tuhan disebut Muslim. Apa yang diperintahkan dijalankan. Nah, syaratnya menjadi disebut Muslim itu kan ada rukun Islam namanya. Rukun Islam itu ada 5. Ciri-cirinya 1, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjalankan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, naik haji, mengeluarkan zakat dan naik haji bila mampu. Itu disebut sebagai Muslim ketika ditanyakan definisi tentang Islam. Berarti Muslim itu orangnya. ya Muslim itu orang ya. Muslim belum tentu Islam kan? Belum tentu Islam disebut Muslim, maksudnya kan contoh biasanya dengan kalimat tidak sempurna keislamannya. Contoh di dalam Islam itu kan dilarang, ada sebuah larangan, jangan melakukan dosa. Nah, dia itu umat Islam, tapi dia berbuat dosa. Kan gitu. Jadi tidak sempurna keimanannya, keislamannya ketika dia, bahkan tidak, dalam hadis kan dikatakan tuh lebih panjangnya, tidak dikatakan dia itu sebagai orang yang sedang beriman, sebagai Muslim gitu. Karena ciri Muslim itu bukan berbuat dosa gitu loh. Iya, iya. Soalnya kemarin tuh diajak jarak aja sama teman-teman Muslim. Maksudnya gimana? Pas malam Jumat saya diajak teman-teman Muslim jarak. Oh, ya teman-teman Muslim maksudnya sebutan kepada orang-orang Islam. Kan gitu. Contoh, Ya. agama kami Islam, penganutnya disebut sebagai Muslim. Kalau Kristen gimana? Apanya? Penganutnya disebut Kristen. Yang dianutnya disebut Maksudnya? Kristus. Kan biasanya gitu. Ya, Ibaratkan kalimatnya begitu. Cuman kan Kristen itu sumbernya dari mana? Kalau Muslim itu kami disebut sebagai Muslim karena ada ayatnya di dalam Al-Quran. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami berserah diri kepada Sang Pencipta. Kan gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, sholatku, matiku semuanya untuk Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Itu kalau Islam. Nah, kalau Kristen katanya kan penganutnya Kristus yang diikutinya, kan gitu. Konon katanya begitu. Oh, ya sudah. Cuman masalahnya nanti pertanyaan, Kristus mana yang diikuti? Nah itu, seringlah kita bahas. Bener gak? Kristus mana yang diikuti oleh Kristen? Karena ada 2 Kristus. Satu Kristus utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kedua Kristus yang diwanti-wanti oleh utusan Tuhan ini. Oleh Kristus yang asli. Kristus yang asli mewanti-wanti bahwa akan ada Kristus palsu. Nah gitulah. Pertanyaannya untuk Kristen, Kristus mana yang diikuti? Ada kalimat dari Kristus yang asli. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Kristus yang asli mengusir orang yang berseru kepada Kristus yang asli itu
Aduh, kaget aku. Kristus yang asli akan mengusir orang yang berseru kepada Yesus. Kristus yang asli dengan panggilan Tuhan, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan, pakai nama Yesus, pakai nama Kristus tersebut. Lalu dia ketika mengusir setan, setannya pergi. Kristus yang asli tidak mengenal. Pertanyaannya, siapa yang membantu dia ketika dia mengusir setan? Sementara Kristus yang aslinya tidak mengenalinya. Kan gitu. Iya, Nangkep nggak maksudnya ini? nangkep. Oke. Ya itulah yang jadi tanda tanya besar. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Kristus yang asli mengatakan, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Banyak tuh. Dia ngusir setan, dia bernubuat, dia bermukjizat pakai nama Yesus. Tapi Yesus yang asli berkata, hei, justru malah ngusir dia. Nyala daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Nah, berarti yang membantu tadi orang tersebut ketika mengusir setan bukan Kristus yang asli. Karena Kristus yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Lalu siapa? Ah, berarti Kristus palsu yang bantu. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika orang itu mengusir setan, bernubuat, bermukjizat pakai nama Yesus, pelakunya siapa? Kristen lagi. Ya Kristen kan? Iya. Berarti benar kata Kristus yang asli. Dia berkata, sebab Kristus palsu atau Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Kristus yang asli. Nanti akan ada Kristus palsu. Nabi palsu. Ciri-cirinya kata Yesus, dikatakan tadi, bahwa dia mengusir setan, bermukjizat, bernubuat pakai nama Yesus. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan besar ketika kita bahas. Kalau tadi kami Muslim, orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta, agamanya yang disebut Islam, karena agama itu langsung Tuhan sendiri yang memberikan, di dalam surah Al-Maidah ayat 3, maka kami langsung wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada Sang Pencipta alam semesta, kepada Allah, lahu, kepadanya. Nah, kalau jadi pertanyaan sekarang untuk Kristen penganutnya, pengikut siapa? Pengikut Kristus. Pertanyaannya, Kristus yang mana? Yesus sendiri menjelaskan ada 2 Kristus, gitu Bang. Kristus yang asli lah. Nah, mengaku Kristus yang asli. Anda bilang, pernah nggak Kristus yang asli menyebutkan pengikutnya disebut Kristen? Tidak. Ya, berarti bukan Kristus yang asli. Bingung saya. Lah iya kan? Kristus yang asli sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Tidak pernah menyebutkan itu. Ya berarti siapa yang mengajarkan? Karena itu jadi pertanyaannya, kan gitu. Udah gitu tadi Kristus yang asli akan mengusir pelaku-pelaku yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Kan gitu. Pertanyaannya dulu sekarang, pelakunya ini Kristen atau bukan Kristen? Pasti Kristen dong. Nggak lepas Kristen itu. lah, agama lain Kristen. manggil Tuhan Yesus. Berarti kalau dia diusir oleh Yesus, maka itu pengikut Kristus palsu atau Yesus palsu. Benar nggak? Benar. Nah, benar. Tadi siapa pengikut Kristus palsu? Yang diusir oleh Yesus? Kristen. Tepuk tangan untuk Yesus yang baik hati. Ya itulah makanya kita bahas. Karena Yesus sendiri memang yang bernubuat. Yesus sendiri yang mengisahkan bahwa nanti akan ada Kristus palsu. Begitu. Oke, jelas ya? Berarti nubuatan Yesus itu benar ya? Berarti. Ya benar dong.
Kalau nubuatan Yesus itu tidak dibuktikan, tidak ada buktinya, berarti konsekuensinya Yesus berbohong. Kalau Yesus bernubuat, bahkan dia berkata di Matius 24 nomor 24 nomor 25-nya, dia sampai berkata, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Berarti ini serius. Tentu Anda pun percaya kalimat ucapan nubuatan Yesus itu harus ada pembuktiannya dan harus dibuktikan. Kan begitu. Ucapan Yesus, dia akan mengusir golongan. Nah, berarti harus ada yang menggenapi golongan mana yang akan diusir oleh Yesus. Iya toh? Iya. Nah, Iya. kita cari. Ciri-cirinya sudah disebutkan oleh Yesus. Di Matius 7, dari 15 sampai 23. Ciri-cirinya sudah disebutkan. Gitu. Tadi sudah jelaskan Iya, benar, ya. ciri-cirinya? Dan ciri-ciri itu pelakunya merujuk kepada Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena gini ya, karena tidak ada ajaran misal, ajaran Hindu, ajaran Buddha, ajaran Islam bahkan, itu ketika ngusir setan itu pakai nama Yesus, nggak ada. Umat Islam mengusir setan menggunakan kata Allah, nama Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah. Gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semuanya menggunakan nama Allah, tidak pakai nama Yesus. Pertanyaannya, siapa yang pakai nama Yesus? Gitu. Nggak ada. Udah terjawab tadi ya? Oke. Jadi Bang David, kan Anda Kristen? Kan Anda Kristen nih? Siap nggak memenuhi nubuatan Yesus? Menggenapi nubuatan Yesus, siap nggak? Siap. Ya udah, berarti Anda siap diusir kalau gitu. Enggak, kadang saya bingung aja memahaminya gitu. Tadi katanya udah paham, kok jadi bingung sekarang? Kayak mana lah? Udah pelan gini aku ngomong. Agak Katanya ada pahamnya sedikit, ada yang enggak. pelan-pelan kalau gitu, pelan-pelan. Yesus akan mengusir golongan orang berdasarkan nubuatannya, kan gitu. Iya. Nah, golongan orang tersebut disebutkan ciri-cirinya oleh Yesus. Bernubuat, ngusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus, berseru kepada Yesus Tuhan, kan gitu. Tadi sudah jelas. Kalau ciri-ciri ini merujuk kepada siapa pelakunya, ternyata di situ pelakunya tidak lepas dari yang beragama Kristen. Ya toh? Iya, Bang. Artinya golongan ini akan diusir oleh Yesus. Nah, tadi saya bertanya kepada Anda kan Kristen. Anda siap nggak menggenapi nubuatan Yesus? Anda bilang siap. Ya udah, berarti Anda salah satu nanti yang akan diusir oleh Yesus, kan gitu. Anda menggenapi nubuatan Yesus ketika Yesus akan mengusir orang. Anda lah contohnya. Karena Anda Kristen pelakunya, gitu. Paham. Perlu berapa menit harus paham? Allah Akbar, nggak apa-apa deh. Ya, gitu ya. Iya. Terima kasih. Ya. Mau belajar nggak gimana rasanya diusir? Kau mau menggenapi nubuatan Yesus? Pengusiran Yesus kayak mana sih? Kok seneng banget kayaknya ekspresinya tuh datar-datar aja gitu loh. Kayak mana? Kacau. Enggak, soalnya ayat itu tuh kata orang tua buat orang yang bermaksiat, orang berbuat dosa. Ayat itu tuh ditunjukkannya. Dicontohkan nggak maksiat dan dosanya berdasarkan ucapan Yesus? Dicontohkan nggak seperti apa perbuatannya? Dicontohkan oleh Yesus. Lah, itu Yesus yang berkata. Kata Yesus, berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Itulah yang akan diusir oleh Yesus. Kan disebutkan oleh Yesus itu contoh-contohnya.
perilakunya, perbuatannya. Kalau masalah dia bermaksiat, berzina, itu sudah ada penjelasan yang lain. Di mana Yesus sendiri mengatakan, mata berzina, hati berzina, itu mata suruh dicongkel. Daripada dengan utuh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Itu sudah ada pengusiran tersendiri. Tapi ini tentang pengajar palsu dan nabi palsu. Ketika Yesus bernubuat, akan ada segolongan yang akan diusir oleh Yesus, maka harus ada yang menggenapinya. Kalau tidak ada yang menggenapinya, berarti nanti nubuatan Yesus ini nihil, kosong, gak ada nilainya. Gak mungkin Anda mengatakan omongan Yesus itu tidak ada pembuktian. Nah, ciri-cirinya sudah disebutkan oleh Yesus, tinggal kita cari golongan mana yang berbuat demikian. Tadi Anda sudah sebutkan, itu tidak lepas dari orang-orang Kristen. Clear ya? Sudah, jangan diulang-ulang. Tepuk tangan untuk Yesus. Berarti Yesus datang itu menghakimi orang Kristen ya? Iya. Nah iya kan? Contohnya tadi. Iya. Nah udah, selesai. Orang-orang di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku menyebut nama Yesus, tapi berlebihan memposisikan Yesus, itu akan dihakimi. Dia kan nanti di hari terakhir, di akhir zaman, dia akan datang, akan turun. Maaf, kalau saya izin sedikit dalam perspektif Islam, ketika di dalam surah Az-Zukhruf ayat 61, di situ dijelaskan bahwa kedatangan Nabi Isa sebagai pertanda bahwa dekatnya kiamat. Itu sudah mulai dekat tuh kiamat. Nah, kedatangan Nabi Isa dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Dia itu diantaranya akan mematahkan salib. Artinya doktrin penyaliban itu akan dipatahkan, apalagi sampai dituhankan. Karena orang yang punya lambang agamanya salib, di situ pasti menuhankan dia. Kan gitu. Dia akan membunuh babi. Dalam artian pemahamannya di sini, coba kami pahami, dia tidak pernah menghalalkan. Ketika ada yang mengajarkan segala sesuatu halal, itu semua halal, maka itu akan dipatahkan pemahaman itu, karena itu bukan ajaran Yesus. Dia akan memakmurkan zakat, akan menghapus jizyah. Nah, kenapa sampai dijelaskan semua penduduk bumi ini menjadi makmur, tidak ada lagi orang miskin di bumi ini. Kenapa? Karena hukum Tuhan yang ditegakkan. Nah, tadi mematahkan salib, siapa pelakunya yang bangga dengan penyaliban? Kristen. Oke, ini perspektif Islamnya dulu, saya izin. Lalu kita kembali ke dalam pandangan Kristennya tadi. Akan mengusir yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, dan mengusir setan pakai nama Yesus. Siapa itu yang akan diusir? Kristen juga pelakunya. Nah, klop toh? Sadar. Kalau Anda ingin selamat, maka Anda jangan termasuk orang yang akan diusir oleh Yesus. Kembalikan Yesus pada posisi yang sebenarnya. Gitu kawan. Oke? Kalau boleh tahu, Nabi Isa turun itu di mana itu, Bang? Nabi kami malah menjelaskan lebih spesifik penjelasannya. Ketika dia turun didampingi dengan malaikat itu di Menara Baidoh Putih daerah Suriah. Itu tempatnya. Menara Putih. Ya, itu di salah satu masjid di Suriah kalau disebutkan. Masalah kapannya itu masih rahasia. Bayangkan, yang statusnya Nabi saja di dalam Islam dia, dan dijelaskan oleh Nabi kami, itu disebutkan di mana tempatnya dia akan turun, akan datang. Kalau di Oten ada nggak? Dia turun di mana nanti? Nggak ada. Nggak ada. Bahaya itu nanti. Nggak jelas. Nah, kayak gitu. Di Islam malah lebih detail sebenarnya informasinya. Nah, cuman kembali ke situ tadi ya, kepada pengajaran. Artinya kalau kita coba gali lebih jauh pemaknaan dalam perspektif Islam, ketika dijelaskan oleh Nabi kami, dia itu akan mematahkan tentang konsep penyaliban, bahkan sampai dituhankan dan sebagainya. Ternyata di situ juga dalam pengusiran Yesus, dia yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itu coba Anda renungkan saja di situ ya. Kalau Anda tidak mau diusir oleh Yesus, ya keluarlah dari kumpulan itu. Contoh kami, mohon maaf, umat Islam.
bakal kena nggak pengusiran oleh Yesus? Nggak bisa. Ketika dia dikatakan, dia berkata, maksudnya, ketika dia berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Umat Islam percaya, dia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Apa alasan yang mengusir kami? Nggak ada. Ketika kami nggak ada mujizat sebenarnya. Ketika kami mengusir setan, misal contoh, pernah nggak pakai nama Yesus? Tidak. Kami menggunakan nama Tuhan kami. Tidak kena target juga pengusiran Yesus. Nggak ada. Ketika Yesus berseru kepada Yesus Tuhan, nggak ada. Kami menyeru kepada dia sebagai nabi utusan Tuhan. Bahkan kami memuliakannya ketika menyebut namanya alaihi salam, kepadanya damai sejahtera. Justru kami yang tidak akan terusir. Ini secara logikanya loh. Nah, justru di situ yang akan terusir adalah teman-teman segolongan dari orang-orang Kristen. Wih, amit-amit. Udah tahu amit-amit, ngapain di situ aja? Kan butuh waktu itu, Bang. Iya. Nabi Isa itu selain itu tuh tujuannya apa jadi turun di hari akhir itu? Oh iya, satu lagi tadi juga kelewat. Salah satu tugasnya adalah membunuh Dajjal. Membunuh Dajjal. Dajjal ini, nah ini saya kembangkan lagi. Di dalam perspektif Islam itu juga ada dua al-masih. Makanya di dalam kami ketika kami sholat, Allahumma inni a'udzubika min adabil kubri, dan seterusnya, ya Allah kami berlindung kepada Engkau dari fitnah kubur, dari fitnahnya yang hidup dan yang mati, dan dari fitnah Dajjal. Al-Masihud Dajjal. Ada Kristus penyesat. Nah, kalau saya bahasakan dalam bahasa Kristen, Al-Masih penyesat siapa? Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi nanti ada orang yang mengikuti Dajjal itu. Memang ada yang mengikuti. Ada yang mengikuti Al-Masih Dajjal, alias mengikuti Mesias palsu. Kalau kita gunakan bahasa Kristen, akan ada. Memang Ad-Dajjal ini dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku karena dia iblis kan gitu. Dia mengaku, maksudnya dia nanti kalau datang di dalam Islam itu dijelaskan yang menolak dia karena dia juga bisa menghidupkan orang, bisa mematikan orang. Itu kelebihan Dajjal ya, sebagai iblis kan gitu. Yang tidak mau mengikutinya itu akan dibasmi oleh dia. Dia bisa melakukan banyak keajaiban-keajaiban. Mungkin bahasa kitab Anda itu bisa melakukan mukjizat-mukjizat. Tapi itu Dajjal, Al-Masih yang palsu. Kan gitu. Nah itu, dan itu Al-Masih yang palsu itu nanti akan dibasmi, akan dibunuh oleh Al-Masih yang asli. Nah ini kita cari nih. Ada yang berseru pakai nama Al-Masih, pakai nama Mesias, lalu dibantu dan dituhankan. Itu akan diusir oleh Al-Masih yang asli. Berarti itu pengikut Al-Masih Ad-Dajjal gitu, atau Mesias palsu. Logis sih sebenarnya, bro. Tinggal berpikir aja lebih jauh. Pikirkan keselamatan Anda. Toh ketika Anda mendengarkan ucapan Yesus, ajaran Yesus, saya yakin Anda akan menemukan kebenaran dan Anda tahu kemana Anda harus melangkah. Tidak sedikit orang yang menjadi mu'alaf, bahkan sekelas pendeta, berawal dari menemukan kebenaran apa yang diucapkan oleh Yesus, sehingga kemana kalian harus berlabuh. Karena kisi-kisi pernah Yesus ucapkan, damai sejahtera ku tinggalkan bagi kalian, kepada muridnya. Yang ditinggalkan oleh Yesus itu bukan tentang Kristen, tapi tentang damai sejahtera. Ternyata kalau saya lihat dalam terjemahan versi bahasa Arab, di situ menggunakan kata salaman atrukulakum, salam, damai sejahtera yang Yesus tinggalkan untuk murid-muridnya. Kisi-kisi tentang ajaran Islam itu sudah diucapkan oleh Yesus. Salam dari kata salama. Islam akar kata dari kata salama. Nah, tentang damai sejahtera. Makanya di dalam Al-Quran surah Yunus juga dikatakan wallahu yad'u ila dari salam. Allah mengajak manusia ke kampung keselamatan. Salam itu kisi-kisinya sudah disebut. Makanya dia berkata
Dia berkata itu, banyak nubuatan kerajaan Tuhan, hak istimewa sebagai umat Yahudi akan dicabut dari kalian semua. Matius 21 nomor 43 kata Yesus. Hak istimewa sebagai umat Tuhan dari bangsa Yahudi akan kucabut, akan dicabut dan akan diberikan kepada bangsa lain, di mana bangsa itu akan menjalankan perintah Tuhan. Itu sebenarnya kisi-kisi dari Yesus. Hak istimewa dari bangsa Yahudi sudah dicabut, diberikan kepada bangsa lain. Sebenarnya Anda kalau mendengarkan ucapan Yesus, kau cari bangsa mana yang mendapat predikat sebagai umat istimewa. Karena sudah selesai. Periode bangsa Yahudi sudah selesai. Kata Yesus, diberikan kepada bangsa lain, bangsa non-Yahudi, di mana bangsa tersebut akan menjalankan perintah Tuhan. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah baca Bible, tidak pernah meneliti ucapan Yesus, mendapatkan wahyu, surah Ali Imran ayat 110, dikatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linas. Kalian semua adalah umat yang terbaik. Loh, kenapa Rasulullah beserta umatnya mendapat predikat umat yang terbaik? Oke, sebelumnya kami, mohon maaf, sebelum masuk ke dalam ranah diskusi lintas agama, kami hanya memahami, ya itulah ayatnya. Tapi ternyata, Yesus sendiri pun pernah menubuatkan, hak istimewa umat Tuhan, umat terbaik, dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa lain, di mana bangsa itu akan menjalankan perintah Tuhan. Ternyata umat Rasulullah dan Rasulullah menjadi umat yang terbaik. Dia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka menjalankan perintah Tuhan dengan cara memerintahkan, mengajak manusia ke jalan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Tuhan. Nah, coba seandainya okelah David, Anda tidak terima kebenaran Al-Quran ini, boleh Anda tolak, itu hak Anda, karena Anda non-Muslim. Tapi, ada nggak yang menggenapi nubuatan Yesus tersebut, selain daripada Islam? Ada nggak di bumi ini, setelah periode Yesus, mendapatkan predikat sebagai umat terbaik? Gak ada. Nggak ada. Nah, pertanyaannya kembali, Yesus ketika bernubuat, perlu ada pembuktian nggak? Perlu. Kalau tidak dibuktikan, berarti bukan nubuat namanya. Nah, tinggal dicari siapa yang menggenapi nubuatan tersebut. Gitu. Ya, kembali berpikir. Saya ngajak berpikir aja loh ya, bukan mengajak Anda menjadi seorang Muslim, bukan. Itu hak Anda. Anda menjadi. Sebenarnya kisi-kisinya ajaran Yesus itu sudah banyak. Aduh. Jantungan kau sama aku, takut ya sama aku ya, takut. Aduh, penjual tua. Takut sama aku ya. Datang-datang, naik kentutnya gede banget loh. Bukannya permisi, malah nyembur. Kami takut lah sama Dia orang ini gila. sering naik turunkan aku, kau tak tahu. Dia ketakutan sama aku. Takut kami sama orang gila. Orang gila menggigit. Minum tua kau di situ, mabuk kau. Satu kamal mabuk kalian, nggak ngerti kalian, kebanyakan minum tua kalian. Udah krisis kencing unta ya kan, minum tua lah kalian situ, mabuk lah kalian ya kan. Nah itu yang hari itu, yang mau moderator nggak dikasih moderator, kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Dia takut itu, takut dia, terkencing-kencing dia. Ini apa ini? Kau ini mau apa ini ah? Bang Andi moderator kok. Oke, sebelum pembahasan ini sudah, tadi sedikit terputus, katakanlah biasakan ada bisikan iblis lalu datang, ini contoh-contohnya. Nah, di ayat Al-Quran tadi, surah Ali Imran ayat 110, ketika di situ mendapat umat Islam predikat umat terbaik,
Maka di situ di akhir ayat itu sebenarnya ada kalimat yang menarik Bang David. Saya mohon maaf tidak open cam ya karena jaringanku juga lagi kurang bagus sama dengan yang lain. Gini, di situ dikatakan, saya bertanya-tanya begini awalnya juga. Ini kan penelitian karena kita lintas agama. Bismillahirrahmanirrahim. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum. Seandainya nih ahli-ahli kitab, orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa, dia beriman terhadap ajaran Rasulullah, tentu itu baik bagi mereka. Baik, kenapa? Karena disitulah menemukan jawaban bagaimana mata rantai tersambung dari ajaran satu ke ajaran yang lain. Maka disitulah akan menemukan kebenaran. Seandainya yang mengaku pengikut umat Nabi Isa beriman terhadap ajaran Rasulullah, mengikuti ajarannya, itu baik untuk mereka. Tapi diteruskan di akhir ayat ini terbukti, minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Sebagian dari antara mereka memang banyak yang menjadi beriman, banyak yang menjadi mu'alaf, dari kelas jemaat sampai kelas pendeta, banyak. Sayang sekali, wa aktsaruhumul fasikun, kebanyakannya itu fasik, menentang, membantah, menghujat dan melawan. Sebenarnya ketika melawan ajaran Nabi kami, sama saja dengan melawan nubuatan yang diucapkan oleh Yesus. Begitu sebenarnya. Jadi Al-Quran ini ternyata benar loh. Buktinya, ketika ajaran Islam disampaikan, dan yang menyampaikannya Nabi kami sudah tidak ada, diserang habis-habisan. Karena mereka itu fasik. Mereka memilih jalan yang dosa daripada menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi kami. Begitu saudaraku. Oke. Cukup yang ini, terima kasih. Guru kami sudah monitor mungkin. Ya, oke. Ngarew ya namanya ya. Halo kakak. Halo, assalamualaikum, selamat malam semua. Selamat pagi ya. Tahu di Maluku sini selamat pagi. Ya, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Kalau pandangan saya tentang Islam dan intinya agama samawi ya, itu sebenarnya sudah dari sononya sudah tersurat dan tersirat bahwa rentetannya jelas dari Musa, Daud sampai ke Muhammad, itu cukup jelas. Pada prinsipnya bahwa kita harus bisa. Abang ini dari Kristen, dari Katolik, Hindu, Buddha? Saya dari Maluku, saya Muslim. Oh, Muslim, Masya Allah. Siap. Nah, cuman terkadang saya bentar, itu siapa yang berantem di belakang, Bang? Aduh, aku pakai headset. Ini ada sebentar saya matikan dulu. Ada nonton video tentang. Baik, itu Bang Andi kemana, Pak Arif? Kepental. Beliau ada di jalan, Salif. Oh, ada di luar. Mungkin kabel sancar gitu. Oke, ya begitulah. Halo, sudah Bang. kami Oh, ya. Oh, sorry. Oke, begitu ya, Bang David. Sudah kami sampaikan, kami itu hanya diperintahkan oleh Nabi kami, di mana ada kalimat balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau satu ayat, kan gitu. Bukan memaksa mereka untuk menjadi seorang muslim. Yang penting ketika kebenaran itu sudah disampaikan, silahkan dicerna, dipahami, diteliti, cari kebenarannya, apa yang masih menjadi penasaran ditanyakan, dan ketika Anda sudah menemukan kebenaran, jangan terlalu lama senang bermain di luar. Masuklah ke sana, ke dalam kebenaran. Kenapa? Karena kita tidak tahu tentang waktu, gitu loh. Tentang waktu. Kan gitu. Ya. Banyak sih kadang
kadang naik koma ini banyak yang ngechat gitu. Jangan pergilah dari Tuhan Yesus katanya. Banyak yang ngomongin gitu. Ya, kalau Kristen wajar. Karena kan dia menuhankan Yesus. Dia berkata, yang sedang dibahas itu kan tentang ajaran di mana ajaran itu bisa diterima oleh akal sehat. Yang sedang kita bahasnya kan gitu. Nah, saya sering mendapat cerita begini ya. Ketika ada seorang pendeta mu'alaf, ketika ada seorang baik itu punya kegiatan di gereja ya, artinya pelayan Tuhan lah istilahnya apa saja nanti saya nggak tahu. Itu kalimat dari mereka, apa yang diucapkan? Ketika kami menjadi seorang muslim, kami bukan meninggalkan Yesus. Justru kami semakin cinta terhadap Yesus. Ketika membahas tentang ayat Al-Quran, ada nggak ajaran di dalam Islam mengutuk Yesus? Nggak ada. Ada nggak di dalam ajaran Islam merendahkan Yesus? Nggak ada. Maaf kata nih. Ada nggak di dalam ajaran Islam memperbolehkan, mempertontonkan aurat utusan Tuhan? Nggak ada. Nggak ada, nggak boleh. Berpakaian rapi, sopan. Tapi maaf, kalau Kristen kan di kayu salib itu potongnya nggak pakai baju lah, kayak gitulah. Itu poin satu poin tambahan ya. Lebih-lebih ke ajarannya. Hina amat gitu dilihatnya. Nah itu dia. Lebih-lebih kepada ajarannya. Coba. Ketika ajarannya, sebenarnya mohon maaf nih, ketika kita membaca surat Galatia, suratnya Paulus Galatia 3 nomor 13, yang itu ditujukan kepada anak Maria sebagai utusan Tuhan yang diutus untuk Bani Israel. Kami umat Islam melihatnya sangat sedih. Sebenarnya, kenapa? Begitu dihinakan dan direndahkannya. Sudah dia digantung, ditelanjangi, dikutuk pula, dan dijadikan sebagai manusia yang berdosa. Karena menanggung dosa-dosa orang pendosa. Dosanya ditimpakan kepada dia, dia mati tergantung di kayu salib, lalu dia disebut dengan cara terkutuk. Itu di dalam ajaran Islam itu nggak bisa kayak gitu. Para nabi itu mulia, makanya ketika menyebut namanya, alaihi salam, ketika menyebut nama Nabi Isa. Mungkin kalau saya dengar di Eropa mereka menyebutnya Yesus. Muslim, dia yang mu'alaf, maka dia menyebutnya Yesus alaihi salam, kan gitu. Ini ketika diambil satu perspektif, tidak membuat sebuah polemik antara Nabi Isa dan Yesus merujuk kepada sosok yang sama, hanya dijelaskan dalam perspektif yang berbeda di antara kedua agama ini. Nah, ketika mereka semua menjadi mu'alaf, ternyata lepas dari kalimat mengutuk Yesus, merendahkan Yesus, menghinakan Yesus, itu lepas. Dia kembalikan pada posisinya sebagai manusia, hamba Tuhan yang mulia. Kan gitu. Padahal Yesus sendiri pernah bernubuat. Ketika nanti dia akan pergi, yang akan datang itu ciri-cirinya apa? Ia akan memuliakan aku. Ciri-cirinya akan memuliakan Yesus. Yohanes 16 nomor 14 kan gitu. Pergi dia penolong yang lain itu datang itu ya. Iya. Penolong yang lain itu, roh kebenaran itu nanti dia akan datang. Ciri-cirinya dia berkata bukan dari dirinya sendiri. Dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Yesus. Ini maaf kita bandingkan. Ketika membahas tentang ayat Al-Quran, jelas Al-Quran bukan ucapan Nabi kami, sumbernya bukan, tapi dari Tuhan. Sampai ada ayatnya, surah 53 ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi kami itu adalah berdasarkan dari keinginan sendiri, tapi berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Berarti yang disampaikannya bukan dari dirinya sendiri. Maaf, kita bandingkan setelah Yesus misal ada surat-surat. Kita bandingkan kepada Paulus, ini dalam ranah diskusi kita bahas. Kita bukan sedang menyerang Paulusnya, tapi kita membahas bagaimana tentang data. Ketika Paulus menulis surat, apa dia katakan? Dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus.
Roma 1 dari Paulus, Korintus dari Paulus. Itu diawali dengan kalimat dari Paulus. Terlebih lagi isi di dalamnya dia berkata apa? Menurut pendapatku, inilah menurut pendapatku. Ada lagi yang kalimatnya, yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Lah, artinya apa? Bukan menggenapi ucapan Yesus tadi. Karena tadi ucapan Yesus, dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Bukan berarti pendapat pribadi di situ. Maka itu tidak menggenapi. Itu pertama. Kedua, ketika di situ memuliakan Yesus, Nabi Muhammad alaihissalam menyampaikan firman Tuhan. Seandainya Nabi Muhammad menyembunyikan firman Tuhan, untuk apa dia membela menyanjung Nabi Isa alaihissalam? Kenapa seandainya itu datang dari keinginannya, karangannya sendiri? Lebih baik dia membanggakan dia sendiri. Tapi kenapa dia mengatakan Nabi Isa alaihissalam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, seorang utusan Tuhan yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk yang didekatkan kepada Tuhan. Kenapa dia menyanjung oknum lain? Kenapa? Karena dia menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak mengikuti kehendaknya sendiri. Kan gitu. Dia tidak menyembunyikan itu wahyu. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran menghinakan dan merendahkannya. Itu nggak ada. Nah, kalau kata Paulus seperti tadi dikatakan, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk anak kita, sebab ada tertulis, terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Nyambung nggak dengan ucapan Yesus memuliakan aku? Ini malah mengatakan dia terkutuk. Nggak nyambung. Nah, lagi-lagi kita ciri tentang penggenapan itu. Tapi ini kembali kepada Anda yang berpikir. Ini siapa ini? Arif ini. So pinter ini Mamak. Memang setiap ada yang mau mu'alaf selalu datang menggunakan nama pengamat mu'alaf katanya. Pengamat mu'alaf dari Kristen datang, selalu hadir. Ibaratkan gini, kalau kita mau berbuat baik, selalu datang bisikan setan. Itulah kenapa dalam Islam alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Makanya disuruh mohon berlindung kepada Allah. Karena ketika kita mau melakukan kebaikan, bisikan setan itu datang. Ini kalau lagi ngomongin tentang orang yang sedang menggunakan akal sehat, datang penggoda menggunakan nama pengamat mu'alaf pada Lauten. Maknanya udah jelas, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Anda maknanya berbeda, salah. Loh, apa yang beda? Apa yang beda dari yang saya sampaikan coba? Ya Anda nggak tahu. Anda bilang bahwa Yesus terkutuk, salah, bro. Bukan saya, Paulus. Kok Paulus? Anda memaknanya nggak begitu maknanya. Loh, coba saya tanya kalau gitu, biar tidak salah memaknai. Ketika Paulus berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada yang orang yang digantung sesuai dengan hukum Taurat di kitab Ulangan. Iya, di situ sedang merujuk kepada siapa ucapan dia? Itu dari situ orang Kristen ditebus. Nah, iya itu janji penjual asuransi bodong. Nggak apa-apa, silahkan. Pertanyaan saya, ketika Paulus berkata terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, itu sedang menceritakan siapa dan siapa yang diceritakan tersebut? Gantung sesuai dengan hukum Taurat kan, kalau dibumbun ya dibumbun lagi. Gantung. Ya itu nah, inilah nggak mau jujur. Coba saya tanya David jujur. Mana sih? Pernyataan Paulus itu merujuk kepada siapa? Yang membebas, Kristus. Jujur. Kristus. Otaknya ini yang membebaskan dari kutukan, yang menebus Kristus. Poinnya di situ. Dibebaskan dari mana? Dengan jalan menjadi apa? Yesus dikatakan menebus. Dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk hukum. Nah itu dengan jalan menjadi kutuk. Berarti Yesus itu diposisikan sebagai yang terkutuk karena dia dengan jalan menjadi kutuk. Lah, diperkuat terkutuklah. Aduh, ya Allah. Padahal jelas itu ayatnya itu. Berhukum dengan hukum itu berbeda. Jelas Anda salah. Jelas. Bahkan ya, kalau kita buka tafsirannya sendiri, itu merujuk kepada Yesus. Yang dimaksud di situ adalah Yesus. Ini ngapain coba?
Ngapain coba kitabmu di sini dijelaskan juga oleh penafsir, tapi Anda menolak. Ini kan lucu. Dengar dulu, jangan sok pinter kau itu. Enggak, saya bukan sok pinter, tapi satu level sudah pasti. Saya lebih pinter dari Anda karena saya tidak menuhankan sesama manusia. Ngerti nggak artinya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang menebus itu Yesus di situ posisi. Oke, saya tampilkan data. Ini penjelasan. Yang digantung di kayu salib itu. Ini saya tampilkan data ya. Coba Bang David, saya posisi izin tukar ya. Gini, ini kitabnya sendiri pun ditolak. Ini penjelasannya, tafsirannya Yerusalem. Ini yang punya kitabnya juga Kristen. Kayak mana saya? Host, bantu gedein host. Oke. Ini penjelasannya. Galatia 3 nomor 13. Jelaskan kepada Enggak, dengerin ya. Bukan. Anda siapa? Anda kapasitasnya apa? Namamu terpampang di dalam kitab sabda LAI? Enggak ada. Hei, jangan kau ngarang bebas. Di sini Kristen sendiri mengatakan hendak membebaskan manusia dari kutuk hukum Taurat, yaitu kutukan yang menimpa mereka yang melanggar hukum Taurat, yang memberati manusia. Kristus dengan rela membiarkan dirinya tertimpa kutuk itu. Jadi yang tertimpa kutuk di sini siapa? Kristus. Ajaran Kristen memposisikan Yesus Kristus sebagai orang yang tertimpa kutuk dan menjadi yang terkutuk. Makanya kata Paulus, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jangan kau bantah. Namamu tidak terpampang di sini. Ini cetakan yang diakui oleh LAI. Anda siapa? Saya bukan sok tahu. Ketika membahas kitab Anda, saya tidak nafsir sendiri sesuai dengan penafsiran kitab Anda. Kalau Anda bantah, bantah aja kitabmu. Jelas. Udah ini ajarannya sesat, disesatkan lagi. Alamak, kacau dah. Coba saya David, saya tanya Anda setuju nggak dalam iman Anda Yesus itu sebagai manusia yang terkutuk? Ya setuju, karena itu udah jelas ayatnya itu. Iya, tapi saya tanya ke Anda setuju nggak kalau Yesus itu terkutuk? Iya. Waduh, Mak, berarti salah ajaran ente. Kalau gitu, Anda secara hati nurani memposisikan Yesus sebagai manusia yang terkutuk. Ya emang salah, maksudnya itu jelas. Iya. Itu kan Kristusnya terkutuk. Iya, secara hati nurani Anda menemukan akal sehat, Anda mau nggak mengutuk Yesus? Ya tidak lah, Yesus kan Tidak. itu. Oke, kira-kira ketika dijelaskan di sini bahwa Yesus ini yang terkutuk, Anda terima nggak? Enggak lah, Yesus kan itu apa sih, anak soleh masa dikutuk. Nah, itu dia makanya. Itu dia. Ketika kita membahas berdasarkan logika dan akal sehat. Tapi saya yakin kalau masuk doktrin pembahasannya itu nanti akan berbeda. Karena Kristen itu bangga dengan iming-iming percaya menjadi Kristen. Roma 10 nomor 9. Kalian ditebus dosanya. Percaya Yesus Tuhan, mati di kayu salib, kamu diterima, diampuni dosanya, bla bla bla, terjadi penebusan dosa. Itulah kenapa saya sering bertanya sama orang-orang Kristen. Itulah kenapa saya sering bertanya-tanya sama orang Kristen. Bisa nggak orang Kristen menerima pengampunan dosa, penebusan dosa tanpa mengutuk Yesus? Nggak bisa. Yesus mana Bisa tuh. Itu Kristus yang menebus di situ dari kutuk hukum Taurat, yang menebus di situ posisinya. Capek ngomong sama kau Banget itu, otaknya udah berkarat kayaknya nih orang nih. Nah, jadi kitabmu salah yang menjelaskan itu. Kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi Karena orang yang digantung di kayu salib itu terkutuk. Maka Yesus membebaskan dari situ, menebus dari situ. Iya, dengan jalan, dengan cara menjadi terkutuk kan? Jadi kutuk hukum maksudnya. Itu bukan terhukum, terkutuk namanya, bukan, beda. Astagfirullahaladzim.
Dengan jalan menjadi kutuk, bukan jalan menjadi kutuk hukum. Jangan kau ngarang-ngarang. Aku menjelaskan kepada beda terhukum dengan hukum, bro. Maknanya otakmu itu kan error, cuman karakter itu berbeda. Begitu terhukum dengan hukum itu berbeda. Kalau terhukum itu oknum, kalau hukum itu apa sih kau ngomong? Kristus, ini bunyinya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Bukan terkutuk kan? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Bukan terkutuk. Iya, loh, gini loh, coba pelan-pelan pengamat ya, pelan-pelan ya. Anda tolong kita diskusi, jangan ada kebencian ya, pelan-pelan nih. Gini, Anda setuju Yesus bukan manusia yang bersalah, betul? Yesus itu Tuhan, bro. Tuhan yang datang ke bumi sebagai manusia. Itu nanti dulu doktrin. Ya, kita ngomong manusia ini yang sedang. Yesus, saya tanya. Yesus sebagai manusia yang berdosa atau manusia yang tidak berdosa? Yesus itu Tuhan yang datang sebagai manusia. Koplak. Nggak mau nyambung, capek lah aku ngomong. Nggak mau nyambung. Saya paham. Teman-teman Kristen juga pasti mengatakan kalau Yesus itu orang yang tidak berdosa. Yesus itu orang baik. Tapi ketika merujuk kepada ayat ini, orang yang tidak berdosa ini dijadikan orang yang menanggung dosa-dosa para pendosa. Dosa orang-orang lain itu sebagai kutukan Tuhan ditimpakan kepada Yesus yang tidak berdosa. Yesus manusia yang tidak terkutuk dijadikan sebagai manusia yang menanggung kutuk. Maka Yesuslah yang menjadi terkutuk. Itu yang sering dijelaskan loh ketika kita diskusi dengan teman-teman Kristen. Malah ngomongin Yesus Tuhan. Lebih parah lagi, Tuhan dikutuk. Aduh, kacau lah. Halo, Allahu Akbar. Kang Lito, ada Sugi, yang lain monitor. Sok pinter kau. Halo. Halo, sok pinter kau, Alif. Iya. Kasihan kau. Assalamualaikum. Saya juga tadi kaget sama si pengamat itu, pengamat mualaf. Sok pinter kali dia naik, sok-sok menjelaskan yang nggak nyambung. Betul, makanya saya turunin, Bang. Nah, gimana, Bang? Jadi Anda setuju nggak dalam penjelasan kitab tadi, dalam imannya Kristen? Pernah dengar tong kosong nyaring bunyinya? Karena apa? Cocok lah itu sama kau. Pernah? Baik kali bicara, nggak ada isinya. Nah, ya udah, berarti Bible Anda sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Karena yang saya sebutkan dan saya ucapkan berdasarkan Bible. Dia sudah mengkonfirmasi. Kitabnya ternyata tong kosong nyaring bunyinya. Kasihan di lo. Yang kasihan itu siapa? Jaringan lagi. Ya, gitu ya. Ketika Anda katakan tong kosong nyaring bunyinya kepada saya, sementara yang saya bacakan adalah Bible, berarti Anda sedang merendahkan kitab Anda. Karena kitab Anda sama saja dengan tong kosong nyaring bunyinya. Lagu slang jadinya. Kau yang ku bilang, kau baca itu tapi kau gak ngerti-ngerti, gak paham-paham. Tiap hari live tapi gak pintar-pintar. Coba yang mana yang tidak paham, yang salah paham itu yang mana? Ya semua yang kau bilang itu. Oh, semua yang ku bilang. Iya. Satu poin saja. Nggak ada yang nggak ada yang benar yang kau bilang. Ya udah, berarti Bible-nya nggak ada yang benar. Kau yang ku bilang. Lah, iya. Kau itu. Saya tahu Anda bilang ke saya. Saya tahu Anda bilang ke saya. Saya bacakan isi Bible. Ketika kau katakan saya tong kosong, saya salah, berarti Bible-nya yang salah. Kan gitu. Sederhana kita. Kau bukan orang Kristen, jangan sok pintar. Saya tidak pernah mengaku diri saya Kristen dan saya nggak mau jadi orang Kristen dan saya ucapkan naudzubillah min dalik, tidak mau saya. Makanya kau itu, kau baca-baca Alkitab nggak ngerti-ngerti kau.
Apa maksudnya? Coba jelaskan Galatia 3 nomor 13 sebagai seorang Kristen. Tak ada gunanya aku terangkan sama kau. Ya sudah, ngapain kau naik? Ngapain kau naik ke linknya ngundang? Udah. Ya udah, kau bilang aku yang undang, aku bilang aku musir kau sekarang. Itu yang gila-gila itu Ustaz Alif itu. Oh, paling benci aku sama orang itu, bangga banget ngomongin gelar terus. Ngomonginnya strata, gelar terus, isi nggak ada, otaknya kosong, gelar terus setiap diskusi. Aneh saya ini. Ada tipikal kayak gitu. Kau bangga mau hilang diundang, ya udah saya juga bangga musir. Pusing amat. Ada, ya Allah. Ya begitulah ya, kita diskusi. Dari tadi saya diskusi dengan Bang David tuh baik-baik. Ada nggak ucapan saya pelintir dari Bible? Silahkan dikoreksi. Kalau saya melintir isi, silahkan. Kita lagi diskusi. Dan saya tidak berani juga ngarang kitab Anda, nggak berani. Apa yang tidak tertulis, apa yang tidak dijelaskan, saya tidak berani. Karena itu kitab Anda. Justru di sini adalah yang paling menarik dan paling unik buat saya. Kenapa justru teman-teman Kristen banyak menolak isi kitabnya, banyak menolak isi penjelasannya? Itu lucu jadinya kan? Saya bacakan, berikut juga penjelasan dan penafsirannya, kalian menolak. Jadi disinilah kalian yang sedang menolak kitabnya. Di sini kalian yang sedang melawan kitabnya. Makanya musuh kalian adalah kitabmu. Beda kalau sudah masuk gereja. Nggak perlu buka Bible, dengarkan khotbah gereja, itu beda cerita. Oke, silakan. Host, kembali dulu ya, saya ambil minum, maaf. Ya, silakan David. Ya, Kang Dito, monitor Kang Dito. saya lagi merenungin dari tadi ini. Merenung gimana maksudnya? Mau cari jalan kebenaran gitu, David? Iya, saya juga sama sih nyatet kadang di buku gitu tuh, yang diucapin Bang Cuma, catet kadang. Iya, catat sambil dibandingkan, sambil tengok Bibelmu itu apakah benar yang dikatakan Gurunda, kan gitu kan? Iya, saya nyatet yang kayak tentang sholat di Nehemia 8 ayat 6, perempuan wajib menggunakan tudung 1 Korintus 11 ayat 6 dan ayat 13, yang bagi laki-laki disunat Yesaya 44 ayat 6 sampai 9, Yesaya 52 ayat 1, Wahyu 21 ayat 27, tidak makan babi, Ulangan 14 ayat 8, Imamat 11 ayat 7 sampai 8. Tapi kenyataannya David makan babi enggak? Jarang. Iya, ya bukannya jarang, pernah makan babi apa enggak? Ya pernah tapi jarang. Ya kenapa makan kalau Yesus melarang untuk makan babi? Iya, makanya ini setelah dipelajari itu ternyata babi itu tidak boleh, dan Allah juga di sini Allah ini juga tidak beranak, dia katanya, bukan manusia. Iyalah, kalau di Islam itu membantah semua subhat-subhat dari orang-orang yang kemudian memelintir ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya gitu. Itu Fit ya. Jadi di situ di ayat-ayatnya juga ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan itu esa, bahwa Allah itu tidak pernah beranak ataupun diperanakan, kan gitu kan. Iya. Padahal banyak ayat jelasnya. Saya juga kaget, buset kata saya. Kok gini? Kok malah Muslim yang ngikutin semuanya? Terus ketika Anda itu beribadah ke gereja, apa yang menjadi materi khutbah oleh bapak-bapak gereja itu?
Ya cuma gitu doang. Allah Sang Kholik, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan gitu ya. Hmm. Hmm. Kalau misalnya David sekarang Nyanyi duduk, tunjukkan, nyanyi duduk. gimana? Hah? David tunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja di dalam Bible. Tunjukkan, ada nggak? Akulah Nggak Tuhan. ada benar-benar misalnya. mutlak Atau mutlak akulah ucapan Yesus itu. akulah Tuhan yang kemudian menjadi konsep Tritunggal misalnya. Ada nggak Yesus berkata seperti itu? Nggak ada. Nih kalau nggak ada ya gimana lagi, Fit? Ya bingung itu. Muhammad. Iya, kebingungan David itu kan nanti akan mencari kebenaran. Agama mana yang benar kan gitu kan? Apakah agama yang kemudian ada unsur-unsur paganismenya, kayak dewa kemudian menjelma, ada anak dewa, ada Krishna, ada Trimurti. Di ajaran David ada Kristus, ada Tritunggal kan gitu kan? Agak-agak mirip Iya. kan dengan ajaran-ajaran pagan seperti itu. Ini Pak Arif, menarik tadi saya izin nyambung lagi. Silakan Gini, Ustaz, silakan. Saya host di sini Ustaz. tadi kan contoh berkerudung. Gini Bang David ya, saya tuh pernah mendengar kisah mu'alafnya seorang wanita. Dia sebelumnya dia Kristiani kan. Dia itu berpikir secara logis. Kenapa? Karena dia gini, kalau nggak salah berarti dia Katolik ya. Karena dia setiap dia masuk gereja, setiap dia di rumah ada patung Bunda Patung Maria. Bunda Maria. Nah, di gereja sudah kurang contoh apa Bunda Tuhan itu kan diimaninya. Dia berkerudung. Kalau Anda cari foto Bunda Maria bertebaran, semuanya menggunakan kerudung. Dan ketika Islam hadir, menyempurnakan bagaimana cara berkerudung menutup aurat. Nah, dia berpikir setiap ke gereja dia pakai baju tangan pendek, pakai rok pendek, ya nutup lutut paling lah ya gitu ya. Pokoknya gaya-gaya ke gereja lah seperti itu. Sementara dia melihat, lah Bunda Maria aja berkerudung. Sekarang yang mencontoh ajaran Bunda Maria itu siapa? Contoh gaya berpakaian Bunda Maria itu siapa? Ternyata muslimah. Itulah menjadi sebab dia menjadi seorang mu'alaf. Kan gitu. Itu fakta loh. Kalau Anda googling aja, ketik Bunda Maria, maka akan bertebaran fotonya, dia menutup kepalanya. Kan gitu. Itu logikanya. Makanya ternyata di Islamlah yang memposisikan sebagaimana seorang wanita itu dalam berpakaian. Itu dicontohkan. Begitu. Tuh, satu. Terus tadi ada, tapi lanjut dulu lah. Iya, padahal ayat-ayatnya jelas. Kalau tidak dipraktekin, Iya, betul. Nah, tadi tuh aku ada pertanyaan sih sebenarnya, pertanyaan yang sangat menggelitik. Tapi saya udah keburu lupa, tadi waktu mau ngambil minum. Nanti coba saya ingat-ingat lagi. Karena gini David kan, kita ini kan, oh ya contoh begini, ini mungkin agak sedikit di luar dari Bible, tapi pendekatan logika. Orang-orang Kristen itu sering bangga menjelaskan Tuhannya turun ke bumi dalam rupa manusia atau dalam bentuk manusia, kan gitu. Yang bernama Yesus diimani sebagai Tuhan. Coba saya bertanya sama Anda gini deh. Tuhan turun ke dunia di abad pertama selama 33 tahun, itu adil nggak? Gimana? nggak adil. Ya nggak adil dong. Secara logikanya kan nggak adil. Ini kalau diimani sebagai Tuhan. Kenapa? Pertama gini. Pertama, bagi orang yang tidak bisa melihat, yang tidak ada mata, dia nggak kebagian melihat Tuhan. Kan gitu. Itu pertama. Kedua, kalau misal dia mati, wafat, terangkat di tahun 33, di tahun 34 dia kebagian sisa ceritanya doang, nggak sempat melihat Tuhan. Kan gitu. Apalagi sampai sekarang 2000 tahun ke depan. Nah,
cuman orang tertentu saja dan di waktu tertentu orang bisa melihat, yang lain nggak kebagian. Nah ini secara logikanya. Itu pertama. Kedua nih, ketika diimani, ini juga fakta yang kita bahas, itu fakta ya. Begini, ada ajaran Nabi Musa alaihissalam, ada ajaran Nabi Muhammad SAW, dan ada ajaran Yesus alaihissalam, kan gitu. Ketika ajaran Nabi Musa mengajarkan tentang ketuhanan, yang kita sebut sebagai pahamnya Yudaism, Musa mengajarkan dia manusia utusan Tuhan, maka orang Yahudi menjadi Yudaism, mayoritas. Kan gitu. Padahal dia hanya manusia utusan Tuhan. Ketika Allah mengutus Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, sebagai manusia yang diutus di tengah bangsa jahiliyah, yang di situ sudah mulai praktek-praktek yang sangat mengerikan, menyekutukan Tuhan, maksiat dan sebagainya. Diutus utusan Tuhan seorang diri, satu jazirah Arab menjadi Muslim, mengikuti agamanya. Padahal statusnya sebagai manusia utusan Tuhan, Nabi. Tapi di konsep iman Kristen itu menarik, unik, lucu. Ketika Tuhannya diimani turun di tengah bangsa Israel, katanya Tuhan, malah Tuhannya dibunuh oleh bangsa Israel, kalah. Dan sampai detik ini di bawah 2% itu yang Kristen di Israel. Di bawah 2%. Kalau kita telusuri, itu juga banyak pendatang, bukan asli dari Yahudi. Nabi Musa manusia diutus, bangsa Yahudi Yudaism. Nabi Muhammad SAW diutus, seluruh jazirah Arab, bahkan sampai seluruh ke negara lain menjadi Muslim, jazirah Arab terutama. Nah, ini Kristen, Tuhannya turun ke bumi ke Bani Israel, malah dibunuh oleh Bani Israel, tentara Romawi yang mengeksekusi. Dan yang menjadi Kristen di sana udah 2000 tahun, di bawah 2%. Logis nggak? Kalau kita bahasakan nih, ini Tuhan yang paling gagal ini dalam konsep ketuhanan. Kenapa? Tuhan udah turun tangan malah gagal loh. Nggak sukses. Tidak mengkristenkan Bani Israel. Bangsa Yahudi, ini kalau diimani sebagai Tuhan ya dalam pandangan Kristen, gagal. Malah lebih parahnya lagi itu adalah takluk di hadapan ciptaannya, malah mati oleh ciptaannya. Kan gitu. Tapi kalau ini manusia utusan Tuhan, dikemas ulang, dijual keluar bangsa Yahudi, dijadikan sebagai Tuhan, laku keras. Di tengah bangsa Romawi, laku keras. Paham bangsa Yunani, laku keras. Dijual ke Eropa, laku keras pada dulu. Tapi di Eropa nanti sebenarnya ada pembahasan tersendiri. Artinya karena dikemas ulang, dari originalnya, itu bukan Tuhan kalau gitu. Kenapa sangat sukses keras di bangsa Yunani, bangsa Romawi? Karena memang itu meneruskan kisah para dewa sebelumnya, di mana diimani dewa pernah turun ke bumi dalam rupa manusia, melakukan keajaiban-keajaiban. Itu dalam pagan Yunani diimani sebagai Tuhan. KPR 14 nomor 11, Paulus sendiri ketika habis menyembuhkan orang lumpuh dikatakan sebagai dewa Hermes. Ada dewa Zeus, Barnabas, Hermes, dijadikan sebagai dewa. Dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Ketika ada manusia bisa melakukan keajaiban. Ternyata itu bukan konsep ajaran bangsa Yahudi atau Yudaism atau ajaran Yesus, tapi di luar ajaran Yesus. Makanya nggak laku kalau diimani Yesus sebagai Tuhan, ditawarkan kepada Bani Israel. Kenapa? Karena mereka sudah tuntas tentang ketuhanan. Tuhan itu Esa, tiada Tuhan selain Dia, Tuhan tidak sama dengan makhluknya. Ditawarkan Tuhan jadi manusia, nggak akan laku bagi bangsa Yahudi. Karena mereka sudah mendengar firman, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Gitu. Ini pendekatan logika loh. Tuhan yang paling gagal adalah Tuhannya Kristen. Iya, kalau orang mau berpikir mau pasti bilang gagal. Kadang kenapa ya? Kadang orang udah tahu kebenaran tuh gitu apa sih? Jangan ke Islam gitu. Lah iya gitu. Ini pertama kan tadi kita dalil sudah kita banyak bahas. Sekarang kita melakukan pendekatan logika kan gitu. Dan itu fakta sejarah kan membuktikan ada mata rantai kenabian utusan Tuhan di mana mereka pada sukses gitu loh.
Kan gitu. Ketika itu sukses, berarti itu benar utusan Tuhan. Karena Tuhan yang mendampingi. Kalau saya istilah kitab Anda, Yohanes 3 nomor 34, barang siapa yang diutus oleh Tuhan, ia akan menyampaikan firman Tuhan, sebab Tuhan akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jika firman Tuhan sudah keluar sampai kepada hambanya, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu di perjanjian lama. Kan jelas juga kayak gitu. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang menjamin. Nah, artinya apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam diutus untuk Bani Israel mengajarkan tentang ketuhanan, sukses mengikuti ajaran Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan mengajar umatnya keluar dari kegelapan menuju cahaya, sukses. Kerajaan Tuhan ditegakkan di sana, berdiri sampai sekarang sudah 1400 tahun. Tapi kalau Tuhan turun sendiri dalam konsep imannya Kristen, malah Tuhannya yang dibunuh. Gagal lah. Itulah makanya saya bilang, ini berarti ada yang salah di sini, ada yang perlu diteliti di sini, ada yang perlu dicerna gitu loh. Ini kenapa? Apakah yang salah itu Tuhannya? Tuhan salah? Nggak mungkin. Atau salah konsepnya? Kita lihat, ini konsep dibangun dari mana? Kan gitu. Karena ini salah ini, gitu. Nggak masuk akal ini. Begitu saudaraku. Mau ngebantah juga susah, kadang orang yang diomongin benar semua. Cuma diam. Bukan bang, bantahan itu akan ada kalau masuk gereja bang. Karena kalau di gereja itu pasti, kalau ditanya, jangan banyak tanya, imani saja. Gitu. Pokoknya Yesus Tuhan, Yesus hebat, kamu selamat. Biasanya begitu. Dalil urusan belakangan biasanya. Kan gitu, bener nggak? Benar. Sudah. Begitu saudaraku. Tega kali Ustadz Alif kayak gitu. Tumben tadi Sugi masih bangun tidur, Pak De. Iya, orang kalau sadar dengan akal sehatnya, dia mengedepankan akal sehatnya, dia menerima fakta kebenaran apa yang disampaikan, kan gitu Pak De masalahnya. Dia sendiri yang menerima fakta itu, karena dia tidak mau mendobrak akal sehatnya. Kecuali dia simpan akal sehatnya, membela imannya, apapun itu bunyi ayatnya, dalilnya, pasti disalahkan lawan bicaranya. Walaupun itu fakta kebenaran kitabnya. Contoh tadi sudah ada 2-3 orang yang kepanasan gitu Pak De. Monggo Pak De lanjut. Lanjut Pak De. Ustaz Sugi. Ini Kajomok ini Kristen apa Islam? Kajomok. Islam bang. Oh, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya sekedar mendengar saja lah bang. Tapi kadang-kadang juga saya ini pusing. Minum Paramek. Minum Potrek. Sama saya juga lagi pusing ini. Tidak kan, mereka kan sering berbicara tentang ini masalah ketuhanan. Bang Gores, Assalamualaikum, ini Bang Gores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, takut KW Bang Gores. Enggak, ini habis bubukin Sia tadi di sana. Di mana? Di kemana? Di Kandayonat. Kalah dialog sok-sokan ngehujat. Gua makan hujatannya, gua lepahin lagi ke mukanya. Oh, nangis dia, marah dia. Oh, itu hoax. Siapa? Datanya hoax. Sia. Si Oki, Bang. Iya. Iya, biasanya si Oki tiap malam itu sama Nandar. Iya, itu loh. Di sana udah rungkat Ikhwan, makanya pindah ke sini. Ya, silakan David. Iya. Tapi saya percaya begini loh ya, teman-teman Ikhwan Plus semua yang menyimak.
David yang lain itu banyak, baik itu yang menyimak di TikTok ini, yang pola pikirnya seperti David, yang menyimak perdiskusian, atau yang menyimak di YouTube, atau menyimak rekaman hasil diskusi ini. Itu banyak. Yang tidak speak up, tidak naik ke atas, dia menggunakan akalnya, dia akan berbicara sebagaimana tadi dia bilang. Ya sulit untuk bantah, itulah faktanya kan gitu. Itu banyak. Nah, dengan sering seperti itu, maka terjadilah pergejolakan dalam diri mereka. Tinggal kalian tentukan. Kalau Islam, seandainya dipaksa menjadi Muslim, mungkin saya udah bilang ke David, pokoknya lu harus syahadat. Nah, itu. Tapi kan nggak gitu. Bang Kores ini. Bukan, itu nama Rusia itu. Enggak Ustaz. Tippingannya bahasa Indonesia. Nauzubillah, Allah idiot katanya. Makanya aku naikkan. Dia minta naik di multi. Tapi kenapa foto anak kecil ya? Anak kecil jalan, ya mungkin pakai translate lah. Masih bocah itu loh. Oh, anak kecil. Ya contoh gini ya, nanti lanjut Kores nih. Nanti lanjut. Contoh maksudnya gini kayak David kan. Ketika kita diskusi nih dengan Oten yang modalnya asumsi mulu, bantah data, pasti yang lain itu yang model berpikir itu menyimak, dia kan mencerna tuh, memilah. Ini penjelasan siapa nih yang logis, yang masuk akal? Pasti dia akan berpikir seperti itu. Ada satu outfit di bawah. Nah, model-modelnya begitu. Nah, David ini galau dengan imannya, gitu. Kores, lanjut. Terus mau masuk Islam? Dalam proses mungkin, Bang Kores. Biarin dia yang jawab coba. Mau masuk Islam? Pengennya iya. Nunggu apa? Karena masih dilarang sama ibu. Mending ibunya diajak daripada ibunya ngelarang. Susah. Susahnya kenapa kalau ibu? Karena dia prinsipnya lahir Katolik, mati pun Katolik. Bilang aja nanti nggak bareng-bareng loh sama David, gitu. Ibu cobain dulu Islam, lihat David sekarang, gitu. Pakai akhlak, masuk dulu aja ke Islam. Ini solusi ya. Masuk ke Islam, tapi diam-diam aja, jangan menampakkan sampai nanti David tiba waktunya, yakin bahwa ini nyokap bakal nerima, gitu. Seenggaknya daripada rugi dua, mending rugi satu, gitu kan. Daripada nggak selamat dua-duanya, mending nggak selamat satu, gitu. Tapi saya dikasih ikro sih sama teman muslim tuh. Oh, alhamdulillah. Oh, makanya nanti kalau udah Islam, perbanyaklah teman-teman yang muslim, yang berjamaah, yang di masjid gitu, bukan muslim yang nongkrong-nongkrong doang kerjanya. Cari temen di daerah masjid gitu, supaya nanti diajarin Islamnya. Sambil masih menyembunyikan iman dari ibu. Gitu aja dulu, Fit. Kalau memang udah yakin ya, Kalau belum ya nanya-nanya aja dulu. Tapi kalau udah yakin, mending masuk dulu gitu. Tutupin itu Islamnya sampai nanti ibunya lu rasa tahu lah, lu rasa ibu udah bisa nerima gitu. Daripada lu begini-begini aja terus galau serangan jantung meninggal, belum Islam, waduh susah bre. Iya. Mending masuk Islam, tutupin dulu Islamnya gitu, Fit. Iya, kalau belajar mah iya. Tapi kan belajarnya di luar Islam, belajarnya di dalam Islam. Kayak gimana itu? Jadi gini konsepnya. Jadi David sudah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Iya. Oke. Sudah mengakui Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Tuhan, utusan Allah. Iya. Ya udah, itu sebenarnya udah Islam loh. Tinggal diikrarkan. Itu udah Islam loh, Fit. Tinggal diikrarkan aja. Jalani perintah dan jauhi larangannya secara sembunyi-sembunyi dulu.
Gitu. Ya, saya juga belajar sembunyi-sembunyi. Nah, tapi maksud gua gini, tapi Islam dulu aja, Islam dulu terus belajar gitu loh. Mau nggak? Iya mau. Ya udah kita syahadat sekarang gimana? Karena nggak apa ya, di luar itu nggak nampak, di luar itu nggak kelihatan, gitu. Ya Allah, bingung. Mumpung ada Gurunda, mumpung ada Ustadz Alif, mumpung ada Ustadz Sugi sekarang yang bisa nuntun gitu loh. Nah nanti kalau perkara syahadat lagi untuk sertifikat dari API itu perkara lain lah. Tapi yang penting lu Islam dulu aja sekarang gimana? Ini kita latihan dulu ya, kita latihan dulu. Mau lu latihan dulu? Takut amat ya. Takut ya? Ya coba lu pikirin 5 menit. Nanti kalau udah misalnya mau syahadat, karena nggak akan ada bedanya sebelum dan setelah lu syahadat itu nggak akan ada bedanya. Yang kerasa bedanya itu cuma lu yang tahu gitu kan. Nyokap lu nggak tahu. Coba lu pikirin dulu 5 menit, Bre. Oke? Ntar gua tanya lagi. Oke? Iya. Sip. Ini 5 menit dari sekarang 49, berarti nanti gua nanya lagi di 54 ya. Sekarang gua mau ngobrol dulu sama yang di bawah. Ikhwani fisabilillah 3.300. Ini gue ngabarin, kalau kalian puas dengan apa yang Api lakukan dari pertengahan tahun kemarin sampai tahun sekarang, kalau kalian merasa bangga dan merasa lega dengan kehadiran Api di dunia medsos ini, maka hadirilah ulang tahun Api, miladnya Api yang kedua di Jaksel, di Tebet, di Masjid Al-Ittihad. Ini save the date-nya ya, simpen tanggalnya. Tanggal 13 September 2025, hari Sabtu. Bada duhur sampai ke jam 9. Dan di sana kalian akan melihat semua mujahid terdepan Api yang senantiasa selalu menjadi benteng umat dalam menahan pendangkalan akidah dan juga benteng umat untuk mengcounter attack semua para penghujat seperti yang gue lakukan tadi di roomnya Kandayonat gitu. Jadi hadirlah acara itu ikhwan. Dan untuk memeriahkan acara ini, untuk yang mau berkenan hadir ataupun yang ingin support kontribusi, silahkan kalian salurkan ke rekening Api. Untuk yang berkenan hadir, kalian bisa transfer tiketnya 100k, lalu kemudian kabari Kores di 0813 3753 4473 gitu. Ini kalau yang mau datang ngasih tiket ya. Kalau untuk yang kontribusi support ya silahkan kalian transfer seberapapun yang kalian ridho ke rekening Api gitu. Oke? Gitu Ikhwan. Nanti di sana Gurunda Zuma ada, Kores ada, Pak Desugi ada, Bang Handi ada, Kang Dito insya Allah ada, gitu kan. Lalu kemudian Julius ada, Jibril ada, Bre. Wah, Ardiansyah ada, Goldian ada, semualah. Orang-orang terdepan Api akan ada di situ. Ini gitu. Bunda Vina ini dari mana? Jerman ya, Bunda Vina. Baby. Bunda Vina sih? Bunda Baby. Iya, Bunda. Baby V. Pencet Afan, aku lagi tap layar, aku kepencet. Aku di bawah Ustaz. Kirain, Lagi tap layar. kirain mau. Afan. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yusuf PI ya insya Allah nanti ada juga insya Allah. Tapi Yusuf PI gue ada program yang lain bre setelah milad. Kalian ini aja. Jangan di Pulau Jawa terus, miladnya ke daerah terutama Aceh insya Allah. Ini kan kita ngejar tahunnya Ikhwan. Karena kalau kalian ingat di awal-awal tahun kemarin kan kita ada perang akbar tuh yang alhamdulillah bisa dikatakan kita Muslim menang gitu dalam pertempuran tersebut kayak gitu. Jadi untuk sekarang kita yang dekat-dekat dulu aja Jakarta, nanti baru ke daerah-daerah. Gitu Mabre ya. Karena apa ya? Api ini yang dinahkodai dan dipanglimakan oleh Gurunda Zuma dan wakilnya itu Ustadz Alif sebagai ketua umum gitu kan. Alhamdulillah gue pribadi merasa signifikan gitu kontribusinya kepada pergerakan muslim. Karena apa Ikhwan? Dengan kehadiran kita
sebagai penerus-penerus yayasan sebelumnya, itu membuat muslim seperti kalian ini yang di bawah, jadi makin banyak yang tahu bahwa Islam itu sedang tidak baik-baik saja di media sosial. Karena begitu masifnya penghujatan-penghujatan yang dilakukan oleh para pembenci Islam. Kehadiran API membuat para pembenci Islam rombak ulang formasi. Mantap nggak tuh? Rombak ulang formasi. Ada yang muncul, ada yang tenggelam. Kenapa bisa begitu? Karena serangan API terhadap penghujatan mereka itu begitu kuat dan juga menusuk ke jantung hati mereka, bahkan sampai ke iman mereka, mabre. Jadi alhamdulillah gue pribadi bersyukur karena adanya API. Gitu kan? Lu tahu ikhwan ya, kalian pikirkan ini deh. Lu tahu kenapa Edis bisa kenceng? Tahu nggak kenapa Edis bisa kenceng? Ada yang tahu kenapa Edis bisa kenceng? Ya karena disupport lah. Salah. Ini gua kasih tahu ya. Ini gua kasih tahu kepada kalian 3.300 yang nonton. Edis bisa kenceng karena penghujat-penghujat kawakan andalan mereka sebelumnya tumbang. Itu yang gua janjikan kepada kalian. Makanya Edis bisa kenceng karena semua supporternya para penghujat yang tumbang ini mereka ke sana. Sekarang kalian bayangkan kalau Edis tumbang, mereka kemana larinya? Mereka kemana larinya? Jadi itu yang harus kalian syukuri gitu. Edis ada karena hikmahnya apa? Penghujat-penghujat yang lebih brutal mulutnya dari Edis sudah mati duluan sebelum Edis. Ketika penghujat-penghujat yang dulu masih ada nih, misalnya si Alda gitu kan, atau siapa, Princess gitu, Agatha, Edwin, masih ada. Ada nggak Edis berkembang? Nggak ada, bre. Nggak ada mereka berkembang. Nggak ada si Edis berkembang. Tapi ketika ini sudah tumbang oleh siapa? Oleh kami, insya Allah bismillah, karena KAPI, sehingga Edis berkembang. Itu hikmahnya ikhwan. Selamat datang di kebenaran. Gitu. Oke, yuk sah 155 kita kembali kepada David. David, apakah masih standby di sini, Mabre? Ya, Sudahkah kau pikirkan dalam 5 menit ke belakang tadi? sudah. Oke. Jadi gimana menurut lu? Apa lu sanggup untuk bersyahadat sekarang, lalu menjalani Islam dalam sembunyi-sembunyi dulu? Nanti aja deh bang. Oke lah kalau begitu, Mabre. Selamat menguatkan hati. Semoga Allah memberikan lu umur untuk sampai bersyahadat gitu ya. Iya, terima kasih. Bang izin turun dulu, mau istirahat. Oke lah, selamat istirahat. Fit. Assalamualaikum. Waalaikum, Mabre. Ini apa? Pera Istar, Dosma gimana kabarnya, Bang Kores? Dosma. Dosma kabarnya baik-baik saja, dan rumornya doi ya nggak bisa apa ya, dia sudah tidak eksis lagi lah, makin sepi gitu, makin sepi. Karena apa? Karena api masih bersinar. Bunda Vi, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Awalnya mungkin Aku ada di lagi sih, aku pencet terus nih, aku lagi tap layar. Apa Kores? Aku dibawa lagi ya, aku lagi tap layar. Aman. Bun datang Bun, milad api. Tap-tapnya jarak 3 meter Bun, biar nggak keangkat. sama kayak di Ustadz Alif tuh, kalau aku tap layar suka naik. Astagfirullahaladzim, aku dibawa aja. Enggak, Kores, aku nggak pulang tahun ini. Waduh. Pulang aja sebentar buat ulang tahun api, nanti naik lagi. Nggak bisa pulang tahun ini.
Mana sini mana perusahaannya sini biar Kores telepon. Suruh pulang. Enggak, tapi mungkin gini ya, apa namanya Ekores, awalnya teman-teman Oten dan lain sebagainya itu menaruh ekspektasi yang sangat besar sama si Dosma tersebut kan, orang ini. Ternyata cuman joget-joget doang kan, udah pada males juga di komennya, buktinya nggak ada. Gitu kan. Tapi ya sebenarnya Ikhwan Fillah juga ini tidak lepas dari perjuangan kita semua dan para guru. Memang kemarin itu konsentrasi yang sangat berat dan bukan hanya pikiran ya yang diperjuangkan, tapi juga materi, tenaga dan semualah. Insya Allah saat ini tetap nasru minallah wa fathun qarib gitu kan ya. Pertolongan dari Allah itu ada, nyata, dan kemenangan semakin dekat. Itulah insya Allah ya. Tapi seperti entahlah, nanti kita lihatlah, nggak usah ngomongin orang ini. Seperti ada menyusun strategi baru, tapi kita lihat aja nanti. We'll see, Mabre. Bismillah aja. Gitu ikhwan. Jadi kalian ya nantilah kita berkabar. Bang Kores, ada yang minta norek api tuh di tapping. Tolong diketikin dong ikhwan yang tahu ya. Norek api 75 sama kali 51770. 75 kali 51770. Tuh sudah ada tuh. Lanjut Ekores. Aku siap. Harus nyeduh kopi. Sok atuh. Pade, assalamualaikum warahmatullahi. Biar cepet tidur. Nyeduh kopi biar cepet tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pade belum tidur, Pade? Ngopi coy, ngopi. Waduh, mantap. Mana hotelnya? Nggak ada lagi? Nggak ada, habis. Itu disambut dulu Roy ini siapa? Roy. Halo Roy. Waalaikumsalam, boy. Kumpulin api Jabar, boy. Merapat ke milad api. Iyalah, api Jabar harus hadir lah. Deket Ya, hadir. Bang Kuprak juga, dari api Kepri perwakilan aja. Api-api seluruh Indonesia kalau bisa ngirim lah. Ya, ngirim perwakilannya